menyebut dirinya Yahudi padahal bukan, melainkan berdusta, itu jemaat apa tadi itu dibilangnya? Iblis. Jemaat iblis, Oten. Kristen jemaat iblis. Saya kepada Kristus, jemaat iblis. Pantaslah. Yohanes 8:44, iblis menjadi bapakmu. Ah, Lito, itu kita harus lihat dulu cerita tekstual dan konteks cerita yang melingkupi ayat tadi itu kepada jemaat siapa itu tadi? Di jemaat kemana tadi? Jemaat siapa itu? Philadelphia. Apa tadi? Apa tadi? Philadelphia ya? Iya, iya. Dibukain. Coba. Jadi kita harus baca teks konteks serta cerita yang melingkupi dari ayat itu. Coba bacain coba. Lihat, ada beberapa orang dari jemaat iblis. Mereka menyebut dirinya Yahudi padahal bukan, melainkan berdusta. Nah, ini kan bukan orang Yahudi kan? Iya, itu dari ke jemaat siapa itu? Jemaat mana itu? Jemaat setan, jemaat iblis. Philadelphia. Philadelphia, berarti yang dikatakan itu adalah jemaat Kristen, bukan jemaat Yahudi. Iya gila kali. Jemaat iblis. Aduh, mancur kali, bah. Jemaat iblis Kristen. Aduh, mati kita. Aduh, Kalian masih mau astaga. pelintir Majang, jemaat iblis. Aduh, gila kali, bah. Jemaat iblis Kristen. Parah kali, bah. Kita Wahyu itu bukan milik Yahudi itu. Kita Wahyu. Ya, Jadi ada mungkin kalau kayak sekarang kan Bang Dito, sekarang kan ada aliran-aliran Kristen ke Yahudian. Kristen tapi tetap nama Tuhannya Yahweh, Yesua, Masia, tapi tetap Kristen formatnya. Dari zaman dulu udah ada begitu. Iya, dengar. Bang Kang Dito, ini lo artinya itu yo. Berisi janji Yesus kepada jemaat Philadelphia bahwa ia akan memaksa orang-orang yang memfitnah atau disebut jemaat iblis yang mengaku Yahudi tapi berdusta untuk datang dan sujud di depan kaki mereka, mengakui bahwa Yesus mengasihi jemaat Kalau udah tersebut. masuk jebakan kayak begini nih, coba sekarang Bu Darni di Wahyu 2-nya kau baca. Wahyu 2 ayat nomor 9. Nomor 9 juga. Oh, Wahyu 2 Itu bukan ayat jemaat 9. lagi tuh. Iya, banyak, ada 7 jemaat itu diberikan pengajaran. Wahyu 2 nomor 9. Bentar ya. Nih, ini kepada jemaat di Efesus. Nah, itu dia ya. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Hah? Nomor 9-nya langsung. Oh, nomor 9. Kukira sampai 9. Ayat 8 dulu ya. Kepada jemaat di Smyrna ya. Di ayat 1 kepada jemaat di Efesus. Ayat 8 kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayo. Siapa ini? Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Yesus dong. Ya, nomor 9 terus. 21. Ayat 9. Iyalah 9 ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jemaat iblis. Jangan takut. Iya. Kok pasti nggak tahu kalian artinya apa. Nah, itu. Kalian kan hanya mengambil kesalahan doang kan? Bukan mereka orang Yahudi, melainkan sebaliknya. Smyrna itu, Akhi Billy tahu Smyrna itu adalah sebutan Asia kecil yang disebut dengan Tarsus. Dia adalah Turki, Antakya, Turki. Pertama kali Kristen disebutnya
Jadi Nih, tunggu dulu. Berisi pesan Yesus kepada jemaat di Smyrna, menegaskan bahwa Dia mengetahui kesusahan dan kemiskinan materi mereka, namun memandang mereka kaya secara rohani. Yesus juga menyoroti fitnah dari orang-orang yang mengaku Yahudi. Ini dulu di orang Smyrna ini diberikan Yesus gambaran kepada orang itu, gitu. Jadi makanya dikatakan kami kalau pengajaran kami di Kristen jangan seperti jemaat jemaat di mana kata itu ya? Pada jemaat Sardis, Pergamus, Philadelphia. Kalau di jemaat Philadelphia itu panas-panas dingin jemaatnya. Jangan kau panas-panas dingin. Lebih bagus panas sekalian panas terus. Kalau dingin sekalian dingin terus. Begitu. Jadi ini ketujuh jemaat itu diberikan ada gambaran-gambaran tersendiri di jemaat ini, gitu ya. Nah, jadi inilah arti daripada Wahyu. Aku atur dulu pertanyaannya. Kalau yang disebut jemaat iblis itu bukan Yahudi, maka yang jemaat iblis itu siapa? Orang-orang yang tidak percaya Yesus. Oh, no. Iya dong. Mengaku Yahudi tetapi sebenarnya jemaat setan karena menganiaya umatnya. Ayat ini menguatkan orang Kristen untuk tetap setia dalam penderitaan. Itulah di ayat di Wahyu 2 ayat 9 itu. Pelan-pelan dulu. Aduh. Yang itu kita ini hanya dua kandidatnya, Yahudi dan non-Yahudi. Non-Yahudi ini dibawa oleh Paulus. Kalau Yahudi yang bersunat dibawa oleh Petrus. Ini gambaran Kristen. Nah, yang disebutkan di Wahyu 2 nomor 9 jelas bukan Yahudi. Dan di Wahyu 3 nomor 9 orang yang menyebutnya Yahudi ternyata bohong. Nah, dengar Kang Dito, salah. Tunggu Kang Dito. Di Wahyu 2 ayat 9 ini, dengar dulu Kang Dito, aku Kristen loh. Konteks historisnya, jemaat Smyrna hidup di kota yang makmur, ya. Namun mengalami penganiayaan hebat, dan ayat ini memberikan jaminan bahwa Tuhan beserta mereka. Itu ayat di Smyrna, begitu. Smyrna itu orang ada mana? Konteksnya itu. Smyrna itu anak gang becek, anak gang becek itu. Anak gang becek Smyrna. Kan? Kalian mana ada data kalian kayak gini? Bingung kalian kan? Mana ada data kalian kayak gini? Poinnya, itu hebatnya Kak Bible ini. Kalau bukan Yahudi, jemaat iblisnya siapa? Kristen. Jemaat iblisnya yang menolak Yesus. Kristen. Yang menolak Yesus. Kan dengarkan ini. Tadi di awal kan Bu Darni sudah mengakui Kristen Bu Darni. Yahudi rohani kan gitu kan? Tadi Bu Darni kan bilang gitu. Dengar ini, panggilan setia kepada jemaat Smyrna. Dengar. Ayat ini adalah penguatan untuk tidak takut menghadapi penderitaan dan tetap setia kepada Kristus bahkan hingga mati. Itu pesannya. Itu pesannya untuk jemaat Smyrna. Jadi Bible ini kan meluruskan dari Yahudi perjanjian lama diambil perjanjian baru jadi Kristen. Nah, kalau dikatakan bukan Yahudi yang jemaat iblis, maka yang jemaat iblis adalah Kristen. Jemaat iblis ya, gila kali gila kali Jemaat iblis tertulis Pak, gila kali Bah. Baru tahu Pak, pantas lah Yohanes 8:44 ya. Iblislah menjadi bapakmu. Waduh mak, gila kali jemaat iblis rupanya Kristen. Gila baru tahu. Jemaat iblis rupanya Kristen. Aduh mak, parah kali Bah. Pantas kelakuan kayak iblis. Mati kali kita. Dengar Belender Bang Dito ayat 3. Dengar ya. Wahyu 2 ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuat pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di mana?
di mana tadi? Efesus. Udah. Nah, ya Efesus sekarang ini. Berarti iblis, jemaat iblis, kesimpulannya jemaat iblis. Gila kali ya. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang akan di taman. Alah, degil, udah suka apa? Suka mujat itu, dendam itu sifat iblis. Iya. Sekarang kalian jemaat iblis. Oh gila kali bah, baru tahu aku ah. Dalil tadi ya. Aduh, mati kita. Ayat 10 ini Kang Dito, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di Smyrna, baik di Efesus juga, di Philadelphia juga. Oh gitu say. Iya, non Yahudi itu dikatakan jemaat iblis. Jangan ngaku-ngaku Yahudi rohani lagi. Ya terserah. Oh iya. Jadi serba salah ya, Kang gitu ya. Terserahlah. Serba salah ya kalau mereka mengaku Yahudi. Nomor 28. Apa kata dia itu pendiri jemaat iblis nih? Yang disebut Yahudi bukanlah lahiriah. Ya. Aduh. Hai, hancur Pak. Aduh, mati kita. Jemaat iblis aduh mati lah. Aduh, Bang Aki Billy jangan ngopi. Wah, lu jangan Roma dicek 2 ayat 28 tadi Bang Dito. Iya. Oke, nih. Baca. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, Iya, dan yang jadi disebut rohani, sunat kan? bukanlah sunat yang langsungkan sunat hati secara itu dibilang. lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah, dengar. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak kejahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Sunat kau Bang Dito, tapi kau bercabul, lalap ganti-ganti perempuan kau bawa ke kamar ke hotel. Itu gak guna. Itu makanya Paulus mengatakan Roma 2 ayat 28 sampai 29. Sebab kita kembalikan kepada tanya si Billy itu. Ya, Kok masuk ke pribadi nih? Nggak boleh masuk pribadi lah. Masa lo bilang Dito tukang berzina? Iya, janganlah ke pribadi. Itu maksudnya jangan kita sebutkan kita orang Yahudi tapi Iya, bukan. Masalahnya masalahnya wanita yang dilokalisasi itu banyak Kristen itu loh masalahnya. Menguduskan hari Sabat. Itu dia ngomong orang Yahudi, ya kan? Tapi dia tidak melakukan hukum-hukum Hasem. Itulah jemaat iblis. Itu. Bukan hukum-hukum Yesus ya. Bukan hukum-hukum Yesus ya. Hukum-hukum sama, Hasem. hukum Yesus itu hukum Hasem. Bagiku, bagi Kristen. Kata Blender nggak ada Yesusnya dari tadi. Iya, dari tadi nggak ada bicara Yesus aja tadi. Karena kita kan di perjanjian lama. Kita kan di perjanjian lama. Oh, berarti perjanjian lama nggak ada Yesus. Ada di perjanjian Berarti dua lama. Tuhan. Berarti dua Ada Tuhan. hakikatnya, enggak satu. Nah, di perjanjian lama itu ilahinya yang ada, ya. Di Yang perjanjian mananya lama sekarang nama nih? Yesus, tapi ilahinya, hakikatnya. Jadi keadaannya siapanya namanya? sebenarnya. Ya, Ya, Hasem. siapanya namanya sebenarnya ini? Hasem di perjanjian lama. Yes. Iya, berarti Ya. dua. Di Dua berarti perjanjian Tuhan. baru, firman Hasem menjadi manusia, tetap itu diri. Kalau nggak ada, Yesus kalau ini nggak ada diri perjanjian Hasem. lama, apakah Yesus ada? Kalau nggak ada perjanjian lama, apakah Yesus ada? Apakah Dia Yesus ada? tetap ada di dalam kekekalan. Macet. Jangan ikutin, Pak. Jangan ikutin, Pak. Nanti melebar kemana-mana, Pak. Coba gini aja. Sebenarnya siapa sih yang nyamar-nyamar jadi Yahudi? Itu kan jelas kan di Bible itu. 1 Nggak Korintus. ada menyamar-nyamar loh Bang Dito. Coba Kan dibaca Yesus dulu. berkata kepada murid-muridnya Kang Dito. Tunggu dulu. 1 Korintus, Mari, 1 Korintus. mari Coba dulu, ikutlah coba aku. dulu. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Kalian ini pun harus dijala menjadi pengikut Yesus. Oke. Ya udah orang Yahudi aja lah yang baca. Aki Billy boleh dibantu baca 1 Korintus 9 nomor 20 itu. Apakah dia 1 Korintus 9. menyamar? Apakah 1 siapa Korintus dia yang menyamar itu? 9 nomor 20. 1 Korintus 9 nomor 20. Orang Yahudi itu nggak boleh baca perjanjian baru karena itu bukan firman Tuhan. Iya. Ya enggak, maksudnya kalau mau cari tahu yang keroknya siapa penyamar itu biar tahu gitu loh. Oh, berapa? Coba kita cek dulu. 1 Korintus 9 nomor 20. 9. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi
supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Yo, mak, gila bah, menyamar bah, Paulus. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Wah, kayak dari tadi. Kayak gini supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup. Oh, gila kali ya, curang bah. Dengar. Bunglon. Satu, ini orang Kristen yang penulisnya yang mengimani menjawab, ya. 1 Korintus 9 ayat 20 dalam ayat semua sebelumnya, Paulus menulis bahwa ia telah menjadikan dirinya hamba bagi semua orang dengan harapan dapat memenangkan lebih banyak orang. Dengan memenangkan, yang ia maksud adalah memenangkan mereka untuk beriman kepada Yesus. Mana hamba seorang itu? Yahudi di situ. Cina. Yahudi. Berbahasa Cina lah dia. Masuk dia ke orang Batak. Berbahasa Batak lah dia. Berarti berpura-pura. Berbahasa Berpura-pura. dia. Paulus ini mau berpura-pura, yang penting positif. Dia gila kali bah, supaya parah bah. datang kepada siapa? Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Ya, boleh berdusta dalam berapa hal? Ya. Mana ada dibilang di sini berdusta? Mana berdusta? Ya. Ini konsep Paulus. Bagaimana tekniknya? Bagaimana cara penginjilan itu supaya mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang bukan sama dengan dia sukunya. Sama dengan aku, kalau pergi aku ke tanah Karo ini, harus belajar dong aku bahasa Karo supaya aku bisa mendekatkan diri dengan mereka. Harus banyak kulakukan yang terbaik supaya mereka berarti benar ya. Itu teknik penginjilan itu. Gimana jadi sih kalian? Jadi gini poinnya Gitu. itu, Paulus sedang nyamar nggak untuk dapetin orang yang Mau kalian bilang menyamar, terserah kalian. Tapi kami di sini, kalau kami artikan ini memenangkan jiwa supaya datang kepada Yesus. berarti baca itu tafsiran siapa? Apa? Yang Bu Darni baca tadi tafsiran siapa? Ya, itu yang sering kami seminarkan di gereja bersama pendeta. Kami selalu bertanya sama pendeta, bagaimana ini artinya nih Pak Pendeta? Begitu. Catat di buku. Itulah arti makna itu tersebut. Gitu. Tidak dulu, kita diskusi jujur ya. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Ya. Tafsir dari mana yang Bu Darni baca? Itu tafsir yang aku dapat sewaktu aku bertanya kepada para pendeta dan dicatatkan di suatu Ini buku. apa? Metu Henry? Ya itu artinya karena ini kan Alkitab kami. Artinya Kau mana apa mungkin bahasa kalian Indonesia di mana Alkitab? mungkin kau Kang Dito kau bahas ini. Orang kau nggak punya buku ini. Bukan. Kalian karena kan hanya begini, mencari kesalahan. lalu Nyatanya akhirnya kan mencari kesalahan kau kan. jemaat iblis. Kalau kami enggak, kami mengartikan apa ini masuk ke jemaat Philadelphia, apa ini ke jemaat Sardis Pak Pendeta, apa ini ke jemaat di Laodikia. Inilah jemaat di Laodikia, inilah kadang banyak orang jemaat di gereja. Ini kebanyakan kayak gini. Di gereja-gereja kebanyakan jemaat di Laodikia. Bu Darni, saya tadi membawa dalil itu untuk Bang Billy. Karena Bang Billy harus tahu siapakah yang nyamar jadi Yahudi padahal dia bukan Yahudi. Yang nyamar tadi mengatakan dirinya Yahudi padahal bukan, kan jemaat iblis. Sepakat nggak yang mendirikan jemaat iblis Paulus? Jawab. Itu kata kalian, kalau kata kami bukan. Sepakat nggak sesuai dengan Bible? Enggak, mana sepakat? Oh, tolak mentah-mentah. Berarti Tolak menolak Bible mentah-mentah. yang tertulis. Itu. Kalian yang menolak Bible mengatakan, yang kalau kami tertulis. enggak, kami rasul kami itu Paulus. Kami puja itu. Menolak Bible yang tertulis atau tidak? Ia katakan Enggak dia ada tidak menolak, kami mengimani. Makanya kami Kalau buat tidak di rumah menolak, kami siapa baca. yang menyamar menjadi Yahudi. Enggak ada menyamar-menyamar dia hanya memenangkan jiwa. Demikianlah kepada Itu Yahudi caranya, aku tekniknya untuk memenangkan jiwa penginjilan. No. No. Demikianlah Begitu. aku Aku kepada aja pun Yahudi, ada teknikku aku untuk penginjilan, Kang Dito. Yahudi. Dengarkan kau dulu, Kang Dito. Aku pun punya teknik penginjilan. Ya, ada nanti orang luar di luar dari imanku. Dia perlu uang, minta beras. Ku kasih. Ini yang Itu teknik itu. menyamar menjadi Yahudi, ya kan? Jadi poinnya di Bukan. sana, Bu Darni tidak Salah. apa-apa membantah karena tidak mungkin Iya dong. orang Kan Kristen akan Bible-ku. percaya dengan Bible-nya sendiri. Poinnya ada di sana ya. Silakan Bang Billy, mungkin pendapatnya apakah memang Ya. Paulus ini penipu, Tidak.
Pendiri. Itu memenangkan Pendiri jiwa dia. Kristen. Makanya banyak Ya, pengikutnya. jadi begini Banyak ya, orang mengikuti Paulus. kesimpulannya Ribu pada tadi saat itu. mereka 3.000 dibuktikan orang, 3.000. itu mereka ini jemaat iblis, oke? Sesuai dengan ajaran Paulus, dan ternyata di Filipi 1 nomor 18 Paulus juga mengatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu, Blender. bohong. Blender. Kang Ya. Dito, kayak mananya sifat-sifat jemaat iblis? Apakah dia tukang Kalian bunuh, kayak itu, tukang cabul, kayak itu, penjinak, kayak itu Darni, penyembah berhala, kayak itu penyembah Darni, batu? Apa sih kayak sifat itu iblis? Darni, Ada kayak di itu Paulus Darni, itu? kayak di Kristen. Tengok, adakah ada tanda Ada. Paulus menyembah Ada. berhala, menyembah batu, Ada. bercabul, banyak istrinya, menyembah Sifat pohon, iblis itu apa sama lagi? kayak itu Darni, merampok sama. orang, adakah? Udah. Di sini, Nggak, di dalam sifat yang iblis saya kayak itu Darni. pelajari Paulus itu, dia Penipu. malah mengorbankan dirinya, ya. Penipu. Dia malah membantu orang, malah dia mengorbankan Bunglon, menyamar, berpura-pura, itu sifat iblis. Itu sifat iblis kayak Paulus. Aku bilang, Enggak ada, kalian penyesat. Sekarang aku tanya, siapa penyesat di Kristen? penyesat di Kristen? Ya. Penyesat di Kristen, siapa Ya. penyesat di Kristen? Paulus. Enggak. Oh, Rasul kami itu. Aku jawab dulu ya Rasul tadi yang kami pertanyaan Bang dambakan Lito. itu. Ya, aku jawab dulu pertanyaan Bang Lito. Nah, tadi Bang Lito tak bertanya soal Paulus kepada otoritas Yahudi. Kita bandingkan antara Raja Daud, seorang raja dan seorang nabi ini tentunya ya. Jadi Paulus tuh masih kalah jabatannya. Paulus nggak pernah jadi raja dan nabi seperti Daud. Ya, Daud itu kalau Bu Darmi meyakini nggak Daud itu nabi? Dikatakan dia nabi tapi dia raja, ya. Yang paling aku pelajari di Alkitab dia Raja Daud. Di dalam Perjanjian Baru ada nggak dikatakan Nabi Daud gitu? Daud itu Ada nabi. dikatakan disebut dia nabi, ya. Oke. Berarti dia memiliki dua jabatan, nabi dan Nabi dan raja. raja. Ya. Berarti secara jabatan dia lebih hebat dari Paulus ya karena dia raja. Oke. Iya. Kita lihat apa kata Raja Daud di dalam kitab Mazmur Tehillim 19 ayat 70. Torat Hashem temya Meshwal Neves ayat Hashem nemana makhim mapet. Artinya Torat Hashem itu sempurna menjaga jiwa. Peraturan Hashem itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tapi apa kata Iya. Paulus? Kita lihat Paulus Ibrani 7 ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak sempurna. Gila, bah. Aduh, gila kali Paulus nih ah. Taurat. Oke, ku jawab. Bang Billy, Ya. boleh ku jawab? Saya nggak bertanya, saya Ya. menjawab pertanyaannya Kang Dito. Bagaimana soal Paulus? Saya menjawab Paulus bertentangan dengan seorang raja dan seorang nabi. Siapa Daud? Gitu. Jadi saya nggak bertanya kepada Darmi. Gila kali Paulus nih ah. Aduh, Nah, parah. ini Ibrani 7 ayat 19 itu bukan dia mengatakan Taurat itu tidak bagus. Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat, 10 hukum ya, penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Yesus juga mengatakan 1 titik 1 iota, jangan kau robah hukum Taurat. Paulus Yesusnya juga benar, menekankan Paulusnya samanya benar. Paulus dengan Yesus. Paulus Enggak, juga lain, mengatakan lain. hukum Kita Taurat lihat itu tak berlaku jika tidak coba baca Ibrani terutama 7 ayat Yesus. 19. Baca Ibrani Yang 7. paling utama adalah Baca. Yesus, Billy. Baca Ibrani 7 ayat 19. Kata Paulus, Billy, Ya, yang baca terutama dulu. adalah Ibrani 7 ayat Yesus. 19. Jadi kalau dia Baca sudah dulu, terutama baca adalah dulu, Yesus, Ibrani tentu 7 aku ayat tidak 19. pembunuh, penjina, Baca pencuri. Bacalah itu, bacalah dulu. Jangan jijik kali sama Bibelnya, baca. Bukan, ayo, berapa? Udahlah tahunya aku itu. Ibrani ya. 7 ayat 19. Dari awal baca Ya. Mazmur dulu, Mazmur. Jadi kita Mazmur dulu. belajar. Yes, Mazmur. Iya, mana Mazmur ada yang kan? salah di Alkitab ini? Ya, Benar. semua ini. Mazmur 19 ayat 7 baca. Ya. 19 ayat 7. Ini kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ya. Di Islam adanya 10 hukum. Baca Mazmur 19 ayat 7. Ayat 19 70. Mana Mazmur. ada Billy? Mazmur 19 Iya, Mazmur dulu. 19 ayat 7. ayat 7. Dari ujung langit ia terbit. Itu 19 ayat Salah 7. kau baca ini. Mazmur 19. Ayat 7. Iya. Coba kau Ibrani. baca. Mazmur 19. Mazmur itu. Mazmur Ibrani 19 ayat 7. Dari Ah. ujung langit ia terbit. Dan salah ia itu beredar kau baca. sampai ke ujung yang lain.
Baca. Mana sih? Kau baca. Kau pakai versi yang mana? Makanya ini aku pakai lain nih. Aku juga pakai apa? Gereja Advent hari ke-7 Alkitab. Mazmur Mana ini? 19 ayat 7 atau 8 dah, kalau enggak 8 dah coba. 8 ya? Oh, 8. Oh, 8 lah. Kau pun salah. 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Betul? Amin, Darmi. Amin. Oke, sekarang baca Ibrani 7:19. Yes. Ibrani. Sabar ya. Mana Ibrani? Baca sesuai dengan yang di Mazmur tadi, jangan Ya. dibantah. Yes. Ya, jangan dibantah. Jadi Mazmur Nggak usah amin dibantah. ya. Mazmur amin Amin. ya. Amin. Ya. Ya. 7 Ya, ayat. langsung amin ya, langsung amin ya. Ya. Nggak ada penjelasan, langsung amin. Ayat 19, sabar. Kristus Mari, adalah ayo. iman yang lebih tinggi daripada Harun. Itu ya, itu dibilang Paulus. Kristus adalah Kristus Ibrani adalah 7 ini ayat judulnya. 19. Tunggu dulu. Judul. Salah dasar nih, salah dari salah. Judul. Nggak langsung Aku baca dibaca. judulnya. Iya, lebih tinggi dari Taurat maksudnya itu. Iya, Waduh, makanya Bang. Kristus adalah iman yang lebih tinggi daripada Harun. Maksudnya Kristus lebih utama daripada Iya, hukum Taurat. 19 Itu kata dia dulu Paulus. baca. Oke, 19. Ayat 18 dulu. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena Waduh, tidak dibatalkan. karena itu Siapa tidak yang berguna. dibatalkan, ya? Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan dan sudah datang Yesus. Maksudnya Gila kali. Yesuslah yang lebih Hancur. utama. Amin kan? Maksud Paulus. Amin. Dengar. Amin. Bukan dibuang sebelum Hancur secara semuanya. aku. Mana tembak-tembakku nih? Iya. Mana tembakku? Mana? Kok nggak ada tembak-tembakku? Selamat Nanti lihat tuh. siang. Nah, jadi kalian jangan salah menanggap kata Paulus. Paulus itu mengatakan Yesus yang lebih utama dari semuanya. Jadi kalau sudah Yesus yang kuutamakan, nggak mungkin aku tukang cabul, nggak mungkin aku tukang. Nggak ada zina, urusan nggak situ. mungkin aku. Itu Jadi maksud Paulus, itu. kalian aja yang beleng-beleng. Makanya Paulus Itu. mengatakan di Galatia Mari, 3 ayat mari biarain. 24, Tadi kan Mazmur hukum udah Taurat amin. penuntun Yang tadi bagi berani kamu amin sampai nggak? Yesus datang. Ya, Itu kata Paulus. tadi dibaca Ibrani itu amin nggak? Itu amin kan juga. Iya kan, amin. Nggak ngerti kalian. Amin. Terus Amin juga. hanya satu Amin ayat kan? doang. Oke, Aduh. itu menurut itu Taurat itu benar atau tidak? Benar kali lah. Benar kali ya, pegang kata-kata ya. Oke. Iya. Galatia 5 nomor 4. Jika kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bah, kena lagi kau. Kena. Betul, Kristus yang lebih Mati. utama. Kena ya, kena. Hai, kena. Kena. Maksudnya itu Kristus Kena. yang lebih Kena utama kan? dari Hancur. semuanya. Hancur. Tadi udah kedil. Tadi udah dikatakan benar. Iya, maksudnya Ya. setelah kedatangan Yesus, Kristus semua nggak itu berguna sudah bagi jatuh. Kalau kau Kristus nggak menolak berguna. Kristus, Loh, sekarang tadi kan Taurat benar kan? Blender, kalau sudah aku pengikut Yesus, mana mungkin aku pembunuh? Nggak mungkin aku Taurat pencabul. benar. Nggak Itu mungkin aku sudah penzina. mengatakan nggak ada Nggak mungkin urusan aku ke penyembah situ. berhala. Nggak ada. Nggak mungkin aku tidak berhala. Taurat itu Kalau dikatakan aku tadi pengikut- benar. Dengar dulu, Hah? Blender. Kalau aku pengikut Kristus, aku pasti menuruti hukum-hukumnya ini tadi. Jangan. Paulus. Jemaat iblis tadi. Itu Efesus 2 sekali ayat lagi ya. 17. Hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Iya. Iya jadinya. Jangan pakai Taurat lagi, Bu Darni. Iya. Hah? Iya. Hukum Taurat itu nggak bisa hilang. Jangan. Sekarang hukum Taurat terpampang di kerajaan surga. Wahyu Aduh, katanya 19 sudah ayat dibatalkan. Wahyu 11 ayat Katanya sudah 19. dibatalkan oleh Paulus itu. Nggak ada dibatalkan loh. Maksudnya itu Yesuslah yang Waduh. utama semuanya dari segalanya. Gitu. Gila kali orang Nggak dia. ada kan orang Parah Kristen ngomong kali berani ya. kayak gitu kan? Gila Sampai akalnya ke situ. kali ya. Ini, Darni sampai akalnya. Parah kali. Karena aku Berarti dibimbing oleh Roh Kudus. membantah, oke. Berarti Ada membantah kalian. perkataan Yesus. Itu Mana? berarti Ada membantah kalian. perkataan Yesus. Hukum Taurat bukti Ya kan? kami. Berarti Masih apa yang membantah dari perkataan ketujuh? Yesus. Nggak ada membatalkan 10 hukum. Matius 5:17. Jangan kau datang menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Yes. Taurat. Oke? Betul. Satu iota Ya. pun tidak akan kuhilangkan dari segala hukum Taurat. Udah. Betul. Jadi kok dihilangkan?
Makanya Paulus mengatakan Galatia 3:24. Gila, siapa Paulus nih? Penuntun bagi kamu, penuntun Berarti bagi kamu Paulus sampai melawan Yesus. datang. Iya, Aduh. Paulus melawan Yesus. Tak ada. Buktinya Paulus Itu. mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus Wah, datang. gila kali bah. Gila. Oke, sekarang ini Gila, itu. kalian peleset-peleset Matius, kan? oke, Gara-gara ada Matius kayak gitu, 24. yang sana nggak kalian baca. Itu Aduh. Matius 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu yang mengaku nama Yesus? Siapa yang mengaku nama Yesus? Yang mengaku nama Yesus siapa? Paulus. Nggak ada. Di mana datanya? Nggak ada. 1 Dia- Korintus. Paulus hanya mengatakan Sabar. aku didatangi. Dia ini untuk Sabar, pribadi, bukan itu, bukan. untuk Tunggu dulu, kedatangannya akhir tunggu zaman. dulu. Ini Tunggu. kalian, Ini datanya. Kalian ini loading Itu. kalian. Ayat Sabar. Aku ngasih data. Kan habis soundcardnya kan. Tadi Yesus waspada. Ada orang yang mengatasnamakan aku dan dia menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengaku Yesus di 1 Korintus 4 nomor 15. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ayo. Kena lagi kau. Kena. Ding dang, dang ding dang ding dang ding dang dang ding dang dang. Ya kan? Jadi Bang Blender, kami ya organisasi Advent, masih Advent hari ke-7, tetap percaya kepada hukum yang dikatakan Yesus 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Makanya 10 hukum itu tetap kami kumandangkan di gereja-gereja ya. Ini tadi penyesat. Dan Paulus Penyesat juga ini. mengatakan, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Itu penuntun kita Paulus. Hukum Taurat. Oke. Itu dulu. Itu hukum moral itu kepada semua manusia. Oke, baik. Itu dibuang Blender. Itu Matius 24 nomor 4. Yesus, ini perkataan Yesus loh. Waspada, sebab akan datang orang memakai namaku, kata Yesus. Memakai namaku, dan dia akan menyesatkan kalian. Oke? Nah, di 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Jeder, kena kan? Nah, ini aku. Itu Paulus. Salah lagi itu. Apa lagi kok salah? Loh, ini dia mengaku Yesus. Mana ada dari Paulus mengaku Itu Yesus? Ada gila-gila karena kalian akulah memang. yang dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Paulus. Yesus. Dia mengatasnamakan Yesus. Maka tadi Yesus mengatakan, waspada terhadap orang memakai namaku. Kena bah. Ding dang dang dung dang. Dialah penyesatnya ya. Jelas ya, Paulus penyesatnya ya. Jelas. Aduh, Paulus itu. Jelas. Tahu. Kami di kuartal 3 bulan ini mempelajari tentang Paulus. Aku menangis. Ya, kalau sudah nanti pemimpin diskusi mengajarkan tentang Paulus, ya kami kan ada panduan sekolah sahabat namanya. Billy tahu itu. Lalu setelah kudengarkan seperti itu ya, selalu kuingatlah mulut-mulut teman-teman apologet Islam yang selalu menghujat Paulus. Aku kadang menangis dalam hatiku. Tuhan, Ini kata Yesus loh. Apanya nih sekarang dengar nih? dulu. Tunggu dulu. Kok curhat? Masih Advent hari ke-7. Dalam 3 bulan ini, Billy, kau kan pernah Advent kan, Billy? Dalam 3 bulan ini kami mempelajari Rasul Paulus. Tak ada tercela sedikit pun pengajarannya. Tak ada sedikit pun yang menjijikan di dalam pengajaran Paulus. Tadi apa tuh? Tadi apa tadi yang kutujukan dalil? Karena kalian nggak ngerti kemana makna konteks ayat itu. Kita buka lagi. Kita buka lagi ya. Gitu. Matius 23 nomor 9, Yesus mengatakan, janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu dia di sorga. Itu kata Yesus. Tetapi Paulus juga mengatakan, sebab akulah Bapamu, kata Paulus. Iya. Ya udah, apa lagi? Iya, akulah bapamu huruf kecil pada saat itu. Jadi bapamu katakan itu. Tunggu dulu, Paulus di situ mengajarkan akulah bapamu itu maksudnya itu bapak rohani mengajar. Mana ada bapak rohani? Hasem, bukan bapak. Mana ada Hasem. bapak? Ya Blender. Nggak ada tertulis Jangan bapak kalian, rohani. Aduh, kalian ini kan udah aku bilang kalian jauh kali. Jangan menambah-nambahin itu, nggak boleh gitu. Janganlah. Nggak ada pernah Paulus
Paulus mengaku dia Bapak Hasem, enggak ada. Dia hanya mengaku Bapak huruf kecil itu. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Blender, kau bikin marah Bedarmi, Blender. Parah kau. Iya, itu dia kan. Bapakmu katanya. Jadi Enggak bagaimana ada bilang Bang itu? Billy, Paulus mengaku dia Bapak Hasem, enggak ada. Tapi dia mengaku Bapak pengajar rohani itu ya. Enggak ada huruf Bapak kecil Hasem. gitu. Enggak ada. Enggak usah kau tipu-tipu aku, Blender. Kalau Ini kau kan tertulis tipu-tipumu. mana tertulis Bapak Hasem? Mana? Aku tipu-tipumu, Blender. Mana tertulis Di sini Bapak Hasem? dikatakan Mana? Paulus tidak mengaku sebagai Bapak Hasem. dengerin ya. Tidak, salah kalian. Sekelas Musa aja tidak pernah dipanggil oleh umatnya, jemaatnya orang Israel sebagai bapak, nggak pernah yang dipanggil bapak. Bapak itu huruf hanya- kecil loh, Blender. Bang Billy, bukan yang Bapak sebut bapak Hasem, itu cuma- bukan. yang sebut bapak itu cuma Hasem. Sekelas Musa. Iya, kalau dia di dalam Alkitab itu ditulis Bapak huruf besar Sekelas semua Musa aja loh. tidak pernah Itu untuk dipanggil Hasem. bapak, nggak pernah. Bapak Musa nggak pernah. Bapak itu Hasem. Tengoklah Billy tulisannya, Billy Bapak kecil Kalau ada itu, orang Billy, yang bukan Bapak Hasem. Kalau nggak Izin ada Bang dalam- Billy mau tanya boleh Bang Billy? Silakan Wina, silakan. Ya Wina, Islam Kristen. Saya Kristen. Udah tanam pohon gorhot karena nanti Muslim memerangi Agata ini. Oh iya ya. Agata ini, Agata. Itu apa ya? Parah. Nanti kalian harus sembunyi di balik batu. Sebentar lagi Muslim Lah, itu memerangi kau sembunyi. kalian. Itu kau sembunyi di balik nama Wina. Apa bedanya itu? Tidak akan datang hari kiamat sebelum Muslim memerangi orang Yahudi. Makanya tanam pohon dulu Bang Billy. Oh Bersebelahan. siap. Ntar dikasih bibitnya kalau dikasih. Iya Bang Billy. Ya Bang Blender, Paulus itu kan dia mulia, tidak kawin bocil, tidak rampok. Di mana mulianya penganiaya jemaat? Hei, di mana mulianya dia penganiaya? Coba Coba aku tanya. Blender. Tidak kawin mantu, tidak Iya, kemana-mana. Woi, kemana-mana kau larinya. Sekarang ku tanya, apakah Bible itu benar-benar dari firman Tuhan? Jangan lari, kita topiknya Paulus. Tanya lu, Paulus. apakah Bible itu benar-benar dari firman Tuhan? Jangan lari, kita topiknya Paulus. Ya iya, toh. ya udah, itu Paulus. Apakah Bible itu firman dari Tuhan? Yang disampaikan Paulus itu berdasarkan dari firman Tuhan, benar? Iya. Oke, 2 Korintus 11 nomor 17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Hah, mati kele. Kena lagi, kena. Dingdang, Firman dingdang, Tuhan. dingdang. Dengar dulu, firman Tuhan artinya di situ. Allah menyuruh menuliskan seperti apa yang menurut Paulus itu firman Tuhan. Allah. Apanya ini sekarang nih? Karena kan nggak Orang tahu. Firman Tuhan sedang gini. Dengar dulu tuh firman apa yang aku katakan Iya, bukan itu sebagai pun menurut firman Tuhan. Dengar dulu. Itu pun dikehendaki oleh Allah melalui Roh Kudus agar dituliskan oleh Paulus. Pakai Allah pula lagi kau nih, Allah. Enggak, gini Ya, Allah Blender, kan dia bukan dia Allahmu. ortodok, dia kan ortodok nih Blender harusnya kurios atau teos. Iya. Iya, Bang Kok Billy pakai Allah? tolong gorot dulu lah, Bang Billy. Nggak usah di atas ini. Gampang Oke. itu mah. Gorot yang penting Tuhannya jangan Allah. Iya lah. Ya Allah kan jadi sosoknya teos. beda. Allah pun Teos. saya bilang kan sosoknya beda toh sama sosok Muslim, Allahnya Muslim. Makanya saya bilang Bang Blender gini, si Paulus ini bahkan dia lebih mulia dari Allah, dari Nabi. Apa pula sekarang dengar kau ya. Yesus mengatakan kepada Paulus, "Hei Paulus, kau masuk neraka." Itu kata Yesus. Matius 23 nomor 13. Celakalah, ini Yesus. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hei kau Paulus, kau orang munafik, kata Yesus. Karena kau menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Kau menutup pintu kerajaan sorga depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk ke dalam sorga dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Pertanyaannya, siapakah orang Farisi? Filipi 3 nomor 5, disunat hari ke-8 dari suku Benyamin. Aku orang Farisi. Jelas? Siap. Apa lagi? Saya jawab. Nah, kamu kan tak mengerti konteks karena nabimu pun tak pernah baca Taurat. Nggak usah kemana-mana, nggak usah bicarakan nabiku. Ini dulu jelaskan. Nggak usah kemana-mana. Orang Farisi yang munafik.
Paulus tidak munafik ketika Paulus dia orang mengenal Farisi. Yesus. Paulus orang Farisi tidak? Iya, tapi dia setelah Ya udah, selesai, dia selesai. munafik. Paling Paulus orang Farisi, selesai. Udah, berarti yang disampaikan Yesus ini mengatakan kepada Paulus, kau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, Paulus. Kau merintangin orang yang berusaha untuk masuk dalam sorga. Kau penyesat karena kau mengatasnamakan aku. Itu kata Yesus. Kau mengatasnamakan aku. Waspada terhadap orang mengatasnamakan aku. Blender. Apa lagi? Nabimu aja tak pernah baca. Gak usah kau bicara nabi-nabiku, ini dulu kau bereskan. Berarti Paulus penyesat ya, clear ya. Makanya Paulus penyesat, selesai. Udah, itulah maka kalian masuk neraka. Makanya Yesus mengatakan Matius 7:21, enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus terhadap Kristen. Karena kalian jemaat Paulus. Jelas. Udah. Gak usah ngomong nabi-nabi. Kok ikut nabi yang buta huruf tak pernah baca Nggak usah. Paulus botak jelek aja kau urus. Banyak kali gaya kau. Nabi kami mulia, nggak sebanding nabi kami dengan Paulus. Nggak ada palsu, Glenn. Paulus nabi palsu. Apalagi dia penyesat. Udah, nggak bisa. Pejabat surga. Pejabat surga. Udah jelas. Palsu tidak lulus menjadi Tuhan. Nah, itu dia. Nggak bisa jadi Tuhan Paulus. Nggak bisa. Paulus ada kelihatan. Iya. Paulus pada akhirnya seorang Tuhan. Bah. Jadi pejabat apa dia? Bagian apa dia? Di bagian apa dia Paulus di jabatannya? Paulus tuh baca. Jabatannya bagian apa? HRD kah? Personalia? Masa kok bilang Jadi ciri-ciri nabi palsu adalah tidak lulus menjadi Luluskan Tuhan. dulu nih, Paulus jadi Tuhan Darmi. gitu ya. Paulus itu kan. Nabi palsu ya kan? Mantap. Blender. Paulus itu tidak pernah kerasukan jin, nyuruh orang minum kencing onta, ngerampok. Oke, baik. Oke, Wina. Kau bicara kencing onta. Oke? Nah, sekarang mana lebih mantap? Kencing Tuhanmu apa kencing onta? Coba buktikan. Mana lebih mantap? Mereka kerasukan jin katanya. Mana buktikan? Tuhan yang kerasukan jin gimana ini, Belen? Gimana dia kerasukan jin Tuhan? Mana? Ada Tuhan kerasukan jin gimana ini? Gila kali. Kau kepanasan kau? Wina, kepanasan? Kenapa? Kok kepanasan? Ilah yang Kok berada menghujat? di luar surga disebut ilah yang iblis. Meledak. Kalian kayak gitu aja. Menghujat itu. Ilah yang iblis. Menghujat. Jangan nanti kalau dibalas nggak terima kalian. Kalau dibalas nggak terima, janganlah menghujat. Dia menghujat. Keadilan Dia menghujat. bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menghujat. Dia menghujat. Ada guna. Kalian maling, pencuri gara-gara kalian lain makanya maling kalian mengganggu iman kami. Makanya kayak gini. Sadar kalian. Makanya makanya kalian jangan ganggu iman agama lain. Makanya jangan ganggu iman orang lain. Saya Pak RT bertanya kepada RT apa masalah? Apalagi nih, woi, apalagi kau? Singkali. Makanya itu Darni. Gimana ceritanya Yang berada di luar surga disebut ilah yang tidak surgawi atau ilah yang iblis. Gimana ceritanya Paulus jadi Tuhan? Gimana? Para ilah yang berada di luar surga disebut ilah yang. Katamu tadi Paulus menjadi Tuhan. Gimana sih? Di mana? Tunjukkan. Para ilah. Tunjukkan Paulus menjadi Tuhan. Tunjukkan. Iya. Tunjukkan. Oke. Jadi arti kata Tuhan adalah Paulus menjadi Tuhan di mana itu tadi? saya jelaskan di mana pada akhirnya Paulus adalah seorang Tuhan, seorang yang sangat mulia. Seorang Tuhan artinya seorang yang sangat mulia. Ya. Tuhan Paulus bah, gila. Tuhan Paulus berarti. Seorang Tuhan artinya seorang yang sangat mulia. Ya, Paulus Tuhan bah, gila kali. Ya. Naik jabatan ya. Tuhan Aduh. Aliran macam apa kayak ini benar nih? Iya. Makanya siapakah yang seorang sangat mulia itu? Semua penghuni surga.
Jadi Berarti Paulus pada akhirnya Masa- menjadi seorang Tuhan, artinya Paulus berarti naik menjadi jabatan. seorang Paulus naik jabatan ya. Tuhan. Berarti Paulus naik jabatannya gitu. Iya, Ya. sangat. Aduh, naik jadi Tuhan. Jadi Tuhan naik jabatan. Aduh. Tuhan Paulus naik jabatan artinya jadi Tuhan. sangat mulia. Tuhan artinya penghuni surga. Aduh, Itu. ada jabatannya ya, ada karirnya di Kristen ya, Makanya karir gini, ya. Nabi palsu tak mungkin lulus menjadi seorang Tuhan. Nabi palsu tidak lulus menjadi seorang penghuni surga. Oh, berarti Paulus lulus. Paulus lulus menjadi Tuhan, berarti. Darni Ya. ketawa itu tapi diam-diam Darni. Darni ketawa itu tapi diam-diam. Berarti Paulus, Bandingkan dengan Nabi Musa. berarti Paulus lulus menjadi Tuhan ya. Keren kali, Pak. Lulus dia menjadi Tuhan. Naik jabatan. Paulus. Naik jabatan. Paulus jadi Tuhan. Aduh. Semua Nabi yang Paulus. lulus Paulus menjadi Tuhan. Naik jabatan. Hancur, Pak, hancur. orang-orang suci. Aduh. Iya. Lulus Suka hati kau. menjadi Tuhan. Iya. Paulus berarti menjadi Tuhan. Artinya penghuni surga atau yang sangat mulia. Hancur dah Kristen nih. Hancur dah. Jadi ilah yang tidak surgawi. Ini Kristen Darni gimana ini Kristen Darni banyak Tuhannya kan Darni. Ini guys, sebenarnya Kristen nggak akan Kenapa? hancur. Ya paling yang hancur bagi orang-orang yang tak belajar. Nah, Ya ini, walaupun ada banyak contohnya dong ini. kayak gitu yang salah-salah apa segala macam. Kalau yang sudah kuat kayak contoh kayak Bu Darni, mana terpengaruh Ini. aku dengan orang-orang yang agak-agak salah sikit? Enggak dong. Ini tuh Tuhannya gue masak banyak katanya. Ya Gimana itu ini? kan dia yang mengimani seperti itu. Itu kan terserah Anda. Sedangkan di Loh, tapi Indonesia dia Kristen kok. mana ada yang hukum Kristen itu. seperti itu. Kristen. Itulah hebatnya Kristen. Itulah hebatnya Kristen. Kami itu tidak ada dipaksakan. Nah gitu. Kalau dia mau mengimani seperti itu biarlah. Kan nanti yang menghakimi Yesus, Tuhan Yesus sendiri, bukan aku. Nah gitu saya. Jadi sekarang dia bicara Bang Gumasa, biarkanlah dulu apa yang dia pelajari, apa yang dia tahu. Kalau aku Ya yang enggak sudah lah, aku tahu, Anda sepakat udah Bang tetap Paulus itu aku juga Tuhan. Kuat, fondasiku udah kuat gitu loh. Tuhan Yesus. Darni, Bu Darni, apakah sepakat Ya. kalau Paulus itu disebut Tuhan kata gue masak ini? Enggak sih, Tuhan tapi artinya sangat mulia. yang mulia bolehlah. Paulus. Tuhan artinya. Jadi barang siapa memaknai Berarti Paulus Tuhan. Gue masak. Paulus Aduh. Tuhan. Tuhan Hancur, Pak. artinya sangat mulia. Iya berarti Paulus Tuhan gitu. Jawab dulu. Tuhan. Tuhan. Oh Paulus Tuhan. Aduh, Bang. macam gawat kali, Pak. Tuhan Semua pula lagi orang ditambah. suci lulus menjadi Tuhan. Ya, gila kali Paulus jadi Tuhan. Aduh, Mak, gila kali. Jadi banyak kali Tuhan Kristen. Bertambah lagi Paulus. Aduh, Mak, Semua- hancur kali, Bah. Semua penghuni surga adalah Tuhan bagi Kristen. Gumasa, kau Kristen nih? Kristen kan? Ya, saya Kristen Tritunggal dan Trinitas. Berarti Paulus jadi Tuhan. Semua, dengarkan ya. Gila Kenapa kali, penghuni Pak. surga disebut Tuhan? Kenapa semua penghuni surga disebut sangat mulia? Karena surga satu-satunya tempat yang sangat mulia. Sehingga siapapun penghuni surga, yang Allah atau yang tidak Allah, pasti Tuhan. Kepala Sangat Bapak, mulia. kau itu Allah, tidak Allah. Udah. Sekarang itu Darni. Itu Paulus menjadi Tuhan menurut iman dia. Gimana? Bu Darni setuju nggak? Ya, Tuhan artinya sangat Kalau mulia. Bu Darni, enggak. Tapi kalau itu pilihan Bu Gumasa, mana berani aku untuk menghantam dia. Itu kan iman dia. Mungkin dia sangkin mulianya Paulus, dia mengatakan Tuhan. Iya iman Kristen ini. Ini Ya. iman Kristen ini. Ya kalau memang Kenapa Paulus Kristen adalah seorang sebenarnya, Tuhan bagiku? Karena baginya. pengajarannya Baginya katanya. memang saya percayai. Artinya Rumah sakit. segala siapapun yang mengajari saya, terus dan saya percaya, maka dia adalah Tuhan bagiku, sangat pemimpin bagiku. Mana ada Tuhan di penggal kepalanya gue masak? Masa ada Tuhan di penggal kepalanya? Ada semua Tuhan adalah kejijikan bagi iblis. Makanya Kejijikan bagi. Tuhannya dipenggal sama Kaisar Nero. semua umat iblis tidak ada yang bertuhan kepada penghuni surga.
Itu ciri-ciri umat iblis. Kaulah iblis. Semua umat iblis Kaulah tidak iblisnya. ada yang berjunjungan kepada penghuni surga. Kenapa? Karena semua Tuhan atau semua Ini, penghuni surga udah diam kau masak. dari Sebentar aku masak. iblis. Diam kau sebentar. Gini gue masak ya. Jadi iblis itu tempatnya adalah di neraka kekal selama-lamanya. Itu iblis ya. Dosa yang tidak diampunin ataupun orang-orang yang mempersekutukan Tuhan itu tempatnya bersama iblis di neraka. Itu iblis tahu. Siapa yang mempersekutukan Tuhan itu akan bersama iblis di neraka kekal selama-lamanya. Oke, aku berikan analogi ataupun contoh ya. Kita dari kecil fitrahnya adalah orang-orang tidak berdosa, lahir besar sampai akil bali ya. Kita anak-anak diajarkan orang tua, nak nggak boleh mencuri, anak pantang itu, nak pantang. Nah, kita kan saat itu belum berakal dipikirkan, belum tahu mana yang baik mana yang benar ya kan. Semua ketika kita ke rumah orang, diambilnya barang orang tuh nggak boleh, nak jangan diambil, nak pantang itu, nak ya pantang. Dari kecil kita diajarkan orang tua seperti itu kan. Nah, ketika akhir balik ya, kita sudah dewasa gini, kenapa kelakuan kita tidak benar? Kalau seharusnya ketika kita sudah mulai remaja akil balik, kita sudah menilai baik dan buruk, sudah menilai salah benar. Kalau kita menilai itu salah, pasti tidak akan kita kerjakan. Tetapi kenapa dikerjakan juga sudah salah? Apa sebabnya? Iblislah yang menyesatkan kita, menggoda kita untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan maksiat. Iblis. Nah, maka dari itu di dalam diri kita iblis yang menyesatkan mempengaruhi kita. Ya, kalau seandainya tidak ada iblis, pastilah kita akan melakukan yang benar saja. Karena kita sudah tahu ini tidak benar, ini benar. Ketika kita akhir balik, ini salah, itu benar. Pastilah kita tidak akan melakukan kesalahan, pasti kita akan melakukan kebenaran aja. Jadi terjadinya penipuan, kalian menipu, kita menipu orang, kita berdusta, kita menghina, kita berbuat maksiat, itu semua datangnya dari iblis. Maka dari itu ya, hati-hati, perdalami dulu sifat iblis di dalam diri kita. Jangan terbawa, terikut oleh iblis. Ingat, iblis itu penyesat. Waktu ketangkapnya Yesus bermula dari iblis. Tanpa adanya iblis, maka Yesus tidak akan ditangkap dan Kristen tidak punya Tuhan. Jadi hati-hati iblis. Oke. Jawab. Semua makhluk yang ber-DNA Adam pasti berdosa. Sebab DNA itulah tempat mengalirnya dosa ke semua DNA pula lagi nih, DNA. Apalah. DNA pula. Ber-DNA Adam. Sifat dan karakter tercatat. Ya, Aduh. jadi orang-orang yang tidak bertobat, maka DNA keberdosaan dari Adam masih DNA. berada. Makanya setiap makhluk yang ber-DNA masih berdosa. Makanya setiap orang yang keturunan Adam masih berdosa. Kau bukan Kristen, bukan keturunan Adam, tapi keturunan iblis. Dengarkan. Kita buktikan. Umat iblis adalah yang dimana ilahnya bukan penghuni surga. Kalian keturunan iblis, bukan keturunan Adam. Menurut kitab kalian. Menurut kitab kalian, kalian. Yang ilahnya Ya. ilahnya bukan Oke. penghuni surga. Umat iblis adalah yang ilah. Umat Udah gua masak. iblis adalah Udah gue masak, nggak usah congor aja kau. Kalian keturunan iblis. bukan penghuni surga. Udah, kayak ginilah kelakuan iblis. Jangan kau tampilkan kelakuan iblis kau itu. Jangan, ya. Iblis itu seperti kayak kau sifatnya, nggak bisa melembutkan hati, keras, merasa paling benar. Iblis adalah Ya, merasa paling benar itu iblis. Jadi jangan kau tampilkan, jangan kau buktikan. tidak penghuni surga. Oh iya, suka hati kau. Kau ambil aja itu iblis tuh. Umat iblis adalah yang ilahnya tidak surgawi. Udah suka hati kau aja lah udah. Ya. Umat Jadi iblis adalah kalian, yang tidak berjunjungan ke kau iblisnya. Udah selesai. Kau iblisnya yang ku masak. Iblis adalah yang Kau iblisnya.
Gak usah kau bilang Bang iblis. Kau iblisnya. Kau iblisnya. Jangan bisa. Coba Agil. Udah jelas ya siapa umat iblis ya? Kau iblisnya. Terlambat. Terlambat. Ya, Jojo, selamat siang. Kristen. Ya. Ya, Kristen turun tuh. Kau turun dia. Jadi kan Naik lagi Jojo. kenapa kita sudah dewasa masih melakukan kejahatan? Kan itu tadi kan. Ya karena kita melawan ajaran Tuhan itu. Ya, kita sebenarnya diberikan pilihan, ya. Mana mau kita ikuti? Mau kebaikan, Ya. mau iblis, Ya, siang. melakukan kejahatan. Ya, siang. Itu diberikan pilihan kepada Ito. ciptaannya. Itu tadi kan sudah aku bilang itu kita dari kecil ini tidak melakukan kita nggak tahu itu dari lahir sampai kita akil balik ya sudah merakal barulah di situ kita tahu mana salah mana benar makanya disebut sudah remaja. Saya udah dengar narasi Blender, Bang Blender ini. Ya. Saya dengar sekali narasi Bang Blender. Anda katakan kalau apa-apa karena iblis menggoda manusia. Itu kan yang Anda Ya. katakan. Ya. Oke. Saya tanya kepada Anda secara logika saja. Kan Islam berlogika kan? Ya. Orang yang korupsi, ya, orang yang korupsi itu karena iblis ya. Oh iya, karena iblis yang menggoda untuk melakukan korupsi. Oh gampang sekali dong orang itu tinggal ngadu ngomong. Kenapa Bapak mengambil uang negara 1 miliar? Dengar ya. Kenapa Bapak mengambil uang 1 triliun apa 10 triliun? Saya digoda iblis ya. Jadi Nggak bisa dibuktikan, itu nggak bisa dibuktikan. Kalau pengadilan itu pakai bukti, ya, itu nggak bisa dibuktikan. Dia bisa Nggak bisa. Karena kamu kata. Nggak bisa di pengadilan itu harus ada bukti. Ya iya. Makanya Perlakuan kita nggak bisa. Jangan dibawa ke situ. Karena itu tidak bisa dibuktikan. Jadi gini loh, Anda dari kecil, Anda punya anak. Dari anak kita ajarkan, nak jangan gitu ya nak, pantang nak, nggak boleh. Kita diajarkan loh dari orang tua, jangan nak ya, nggak boleh gitu, pantang, berdosa nak. Nah kita kan nggak tahu itu mana salah mana benar waktu kecil, nggak tahu kita. Barang orang pun di rumah orang kita ambil, oh punya orang tuh nak, nggak boleh, nggak boleh. Dari kecil kita ditanamkan, ya kan? Dengar dulu, dengar itu narasi Anda. Saya nggak tahu dari pihak Anda Islam. Sebenarnya dari kecil pun anak itu sudah tahu melakukan kejahatan. Ya, tanpa diajar. Bah, gila kali bah. Kejahatan pula dibilang. Gak usah gila-gila kali bah. Ya iyalah gila. Anak-anak kau bilang berjahat kan kurang ajar kau namanya tuh. Aku punya anak. Saya tidak bilang berjahat. Nah gini. Ya, kejahatan tadi kau bilang. Logika dengan Anda kan mau berlogika. Anda tadi mengatakan anak-anak kejahatan kan gila. Dengar ya, saya kasih contoh. Kamu kalau ngomong jangan nyerocos. Saya kasih contoh. Anak waktu ditanya, kemana kau? Pergi main. Pergi main kemana? Umpamanya, kenapa kamu nggak sholat? Kan gitu kan? Kenapa kamu nggak sholat? Kan kira-kira gitu. Pergi main, saya diajak sama ini. Padahal dia keinginan dia sendiri pergi main. Dia berbohong. Nggak ada yang ngajar-ngajarin dia. Kalau nggak pergi sembahyang ke gereja atau ke sholat ke masjid, dia itu berbohong. Nggak ada yang sekarang sudah tahukah dia? Sudah tahukah dia kalau dia nggak sholat dia gimana? Tahukah? Enggak. Tadi kau mengatakan anak-anak sudah melakukan kejahatan. Kejahatan apa anak-anak lakukan? Mereka alibah. Ya, mereka sudah tahu bagaimana berbuat tidak benar. Tidak diajar karena sudah ada benih dosa. Baik. Sekarang benih dosa. Sekarang gini. Sekarang dulu. Giliran benih dosa. Enggak, kau mengatakan benih dosa, sudah ada benih dosa, kau bilang. Sudah. Ya dari mana? Ajaranmu ya? Ajaranmu. Karena dosa waris, gitu. Karena dosa waris. Oh, kamu nggak punya dosa waris ya? Gila kali, bah. Anak yang baru lahir. Wah, parah kalian. Anak bayi yang baru lahir sudah kau bilang berdosa. Saya mau. Nggak usah dulu, kau jangan kau berbicara masalah iman kau. Jangan, bos, ya.
Kita jangan, anak-anak, jangan kau katakan semua anak masih bayi sudah berdosa. Kamu didengerin sama pengikutmu di bawah. DNA tahu DNA keperdosaan. DNA keperdosaan. Didengerin kamu yang pengikut di bawah, jangan mereka sampai tertawa. Karena kamu bernarasi apa-apa karena iblis. Iya. Ya iyalah. Jadi waktu nabimu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, itu karena dorongan iblis ya? Apa? Nabi apa tidak melakukan tidak baik? Apa yang tidak baik? Tunjukkan. Kalau saya tunjukin banyak nanti dibilang. Mana? Tunjukkan. Tunjukkan datanya mana? Melakukan tidak baik. Benarkah Nabi Anda itu orang gila? Mana data Alijir? Itu. Ya. Oke, kasih contoh. Apa bedanya ketika kami membahas kitab kalian? Ini, aku bahas kitab kau. Terus aku ngomong terus gini. Tunggu dulu. Terus kau katakan aku ini gila kan? Gila si Blender itu, benar nggak? Ya udah gila juga. Nah, gila Blender itu kan? Nah, begitulah Nabi itu saat itu. Orang-orang musuhnya, orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad gila. Beda sama Tuhanmu. Kalau Tuhanmu di Matius, keluarganya yang mengatakan gila. Nah, Tuhanmu keluarganya. Itu yang siapa sih yang bicara? Sebentar ya, saya buka. Sebentar, santai aja, kita bicara santai saja. Gak usah teriak-teriak. Yo, tahu kali aku itu udah tahu aku orang-orang musuhnya, musuh Nabi Muhammad yang mengatakan gila, musuh wajar. Kalau ini keluarga Yesus yang mengatakan gila, mana lebih penting? Kalau musuh wajar dong, musuh. Ya, asal nggak diturunin aja. Ya iya, memang itulah dia. Itu dalil yang udah aku jawab. Mana? Udah aku jawab. Jadi lagi aku buka Alijir ya. Ini kita dengar sama-sama siapa yang membaca. Dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau, dalam kurung Muhammad, benar-benar orang gila. Dan mereka berkata, wajar itu Jojo. Wajar kalau orang kafir nganggap Nabi gila. Yang tidak wajar itu kalau keluarganya anggap kita gila, itu yang tidak wajar, yang tidak masuk di akal gitu loh. Jauh bedanya, parah kau ini. Iyalah, Matius 3:21. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus, berkata tentangnya, dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Keluarganya yang mengatakan Yesus gila, bancur bah. Gila kali bah. Parah bah. Itu dalil. Betul. Kalau saya dianggap gila sama musuh saya itu biasa. Tapi kalau saya dianggap gila sama keluarga saya, itu baru tidak biasa. Masa pakai otak pula ini? Tidak wajar loh gitu loh. Kalau musuh kita anggap kita gila wajar, tapi kalau keluarga kita sendiri bilang kita gila, itu tidak wajar. Begitu loh. Karena keluarganya lebih tahu lagi. Ya kan? Sama kayak kalian mengatakan kami gila. Karena kita kayak gini. Wajar lah. Mengatakan gilanya Blender itu kan gitu, wajar. Ini keluarganya sendiri. Woi, Yesus gila kau. Pulang. Keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila, bah. Parah kali, bah. Keluarganya. Matius 32 nomor 21. Markus 3:21 juga ada tuh. Oh, Markus 3:21. Markus 3:21 ya. Kalian kan sedang membahas Alkitab. Nanti kalau saya tanya soal bocil kan kalian nggak bisa jawab juga. Ku jawab. Iya, paling tempelin kau sendiri tuh. Paling kau dibalikkan mirroring, tempelin kau sendiri nanti itu. Halo. Matius berapa sayang? Markus 3 nomor 21. 3:21. Oh, Markus. Oke, gitu. Nah, itu baru tidak wajar. 23 ayat? Markus 3 ayat 21. Ya. Ayat 21. Oke. Nah itu. Baca kau itu. Keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Begitu maksudnya. Tuh, apa itu? Tuhan dianggap gila. Gampang itu. Itu Yesus kalau Tuhan dianggap gila, wajar. Kalau Tuhan dianggap gila sama keluarganya, itu yang tidak wajar. Pakai otak kau Jojo. Oh begitu. Kenapa dia dibilang begitu? Pakai otak kau.
Sabar, jangan comot-comot, jangan comot-comot. Jangan comot-comot. Kau comot-comot Baca di ayat lah bawah ya. diprotes. Giliran kita comot ayat kau protes. Di bawahnya. Kau tadi comot-comot ayat. Ahli Taurat datang ke Yerusalem berkata, ia kerasukan parah Beelzebul. kau ini. Karena ahli-ahli Taurat itu memang tidak menyukai Kalau kau Yesus. comot-comot Karena ayat, kita tidak dia ini. datang sebagai anak Allah. Itu keluarganya itu Dodol. Keluarganya itu yang bilang, Kalian tidak keluarganya bisa langsung. melakukan apa-apa, mengusir Bukan ahli status pun Taurat tidak itu. bisa. Keluarganya yang bilang itu Membangkitkan keluarganya. orang mati pun tidak. Jadi nggak usah Ibunya itu yang bacot. bilang, ibunya, saudara-saudaranya, Apa bukan sih orang hebatnya? lain. Kamu, kalian bukan. tadi membahas soal Paulus. Dengar ya. Tempelang kan, ketempelang muka kau kan. Kalau manusia dianggap gila dan manusia wajar, kalau Tuhan dianggap gila, itu yang tidak wajar. Pakai otak kau. Pakailah, jangan simpan di pantat. Pakai otak Kalau kau. kita berdiskusi, Parah jangan kau itu. di off-offin lah. Jangan di off-offin lah. Enggak, giliran kau di mirroring, kau bilang kita comot data, padahal kau yang comot data. Mana? Giliran Oke, di kau mirroring. ketempeleng. Benar dikatakan orang-orang dia benar-benar gila. Kalau itu tujuan yang benar, kalau ini tidak ada Tujuan tujuan apa? yang benar. Itu saudaranya, Gimana, ibunya itu, ibunya yang bilang langsung itu, yang melahirkan dia, itu baru tidak Kenapa? wajar. Kalau mau tahu Paham kau? historinya, kenapa? Paham kau? Kau tidak bisa bahasa Indonesia, kau paham kau? Ibunya itu yang melahirkan dia. Parah kau ini. Kalau orang kafir menganggap Nabi gila, wajar. Kalau ibunya yang melahirkan Yesus anggap gila, itu tidak wajar. Pakailah otak kau. Parah loh. Kok saya di Kasih jalan otak kau. Halo. Ya, Jodoh. ya gas blender, gas. Ya, Gas ini parah ya. Udah jelas ya bahwasannya Yesus itu gila kata keluarganya. Udah, makanya umatnya pun juga gila. Al-Jannah gimana itu? Itu Ya, Allah udah dijawab. Udah dijawab. Udah dijawab. Sudah dijawab. Sekarang gue tanya, mana lebih? Sekarang gue tanya lu ya. Mana, woi, 39 mana lebih? Ini sekarang musuh yang mengatakan gila atau keluarga yang mengatakan gila, mana lebih? Hah? Mana lebih gila? Mana lebih gila? Allah kalau matullah atau Udah jelas ya. Kalau musuh sama ke kalian, kita diskusi nih. Kalian mengatakan kami gila. Karena kalian nggak ada. Udah jelas. Nah sekarang Tuhan gila. Tuhan gila, gila kali. Pantas kalian gila semua. Hah? Dikatakan gila ini mamahnya yang mengatakan gila. Ya parah kali, hancur kali bang. Udah, Al-Hijr 6 orang kafir yang mengatakan gila itu wajar, musuh biasa. Musuh mengatakan kepada musuh wajar. Ini kalian mamanya sendiri mengatakan Yesus gila, parah kali banyak menganuai Yesus gila. Gila. Tuhannya gila apalagi umatnya kayak kalian. Enggak gila lah kalian. Nah, katanya diturunkan Udah jelas. dari Allah. Udah jelas ya. Gila. Udah. Sampaikan. Longor kau. Mana dalilnya bilang itu wahyu al-kafirun. Udah, jelas ya. Udah, sekarang kita buktikan. Kalau tingkah laku kalian seperti iblis, karena kalian bukan keturunan Adam tapi keturunan iblis. Oh, Apa yang asirat 56? Oke? Katanya kau lain dari asirat 56 apa yang diciptakan sama dengan Shalom, iblis. shalom. Menyembah Biasa Allah. Buktikan. tadi mereka bahas Ya, Wahyu buktikan tadi. asirat 56. Iblis yang dibuang dari surga diciptakan Oke, oleh Allah. sabar. Seiman. Oke, kita buktikan kalau kalian keturunan iblis. Oke? Ya, Aku bertanya sama, ya sabar dulu. Baca dulu Sabar asirat. dulu, sabar. Sabar dulu ya. Baik. Baca asirat 56 Sabar itu. dulu. Iblis dibuang dari Aduh. Tenang dulu lah. Pelan-pelan, oke? Kita buktikan. Saya bertanya kepada kalian, waktu Hawa dan Adam memakan buah itu, mereka di Taman Eden atau di surga? Taman Eden itu di bumi atau di surga? Kamu bertanya Taman Eden kepada itu siapa? Ke Shalom? padamu Ke saya? padamu jujur. Oke. Kalau menurut kekristenan itu ada di bumi. Kalau Bumi, menurut baik. Muslim, Oke, itu ada enggak aku di bicara surga. ngambil. Ya, oke baik. Taman Eden ya di bumi. Nah, Enggak, ya. kita dasari dulu Ya, oke, Benar apa ikutin. tidak? Ya, benar, oke. Nah, sekarang kemudian di Kejadian 2 nomor 17, Tuhan Anda berkata, janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu, pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 nomor 3, jangan kau makan buah itu, pasti kau mati. Pertanyaannya, dimakan atau tidak buah itu?
Diraba pun tidak boleh. Bentar, Dimakan atau tidak? tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Dimakan. jangan kamu Dimakan. ataupun meraba begitu, nanti kamu mati. Ya, Ya dimakan. ya. Kalau dilanjutkan cerita, memang si Hawa memakannya. Makan, oke. Kalau dimakan buah itu mati lah Adam. Kalian keturunan siapa? Hah? Keturunan siapa kalian? Hah? Keturunan siapa kalian? Kalau mati makan buah itu selesai. Ada belum mati. Ada anaknya, Blender. Ya, waktu makan Kain dan buah itu, Abel. apakah, tunggu dulu. Waktu makan buah itu, apakah Adam dan Hawa sudah punya keturunan? Kurang satu Salom. Kau diam dulu Salom. Apakah waktu makan buah itu Adam sudah punya keturunan? Anda tadi membaca, tapi Anda sudah menyimpulkan. Anda langsung menyimpulkan. Terus Langsung apa mau menyimpulkan jawaban? kamu adalah keturunan siapa. Kan begitu. Jangan Ya. simpulkan langsung seperti Oke, itu. tunggu dulu. Kan Ketika kamu baru Adam baca dan Hawa pertanyaanmu. mati, enggak. Waktu makan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? pada waktu mereka masih di dalam Taman Eden, mereka tidak punya keturunan. Belum, Karena baik. mereka belum Itu- jatuh dalam dosa. Baik. Karena mereka belum jatuh dalam dosa. Baik, kan dikatakan Tuhan pada hari kau memakannya hari ya, pastilah engkau mati. Dimakannya buah itu mati Adam dan Hawa. Jadi ada berapa makhluk di situ? Iblis dan manusia. Ketika Adam dan Hawa mati, kalian keturunan siapa? Yang ada hanya iblis. Keturunan iblis kak? Tuh. Yohanes 8:44, Kan begitu. iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa yang membunuh manusia mula-mula? Adam dan Hawa. Siapa yang Anda membunuh? menyimpulkan Iblis. itu salah. Dengan cara apa? Pada Menggodanya. nah inilah mati di Jangan. sana. Ini saya ceritakan dulu ya. Kita sebenarnya manusia ini hidup, Blender. Kita ini tidak ditujukan untuk mati. Kita itu hidup kekal. Awal penciptaan Allah yang maha besar, Allah pencipta. Kita manusia itu hidup di dunia ini bukan untuk dibunuh atau dimati. Bun. Bahasanya nanti TikTok. Kita bicara Adam tadi, jangan kemana-mana Sebentar, dulu. sebentar. Ya, saya jelaskan soal Adam. Ya, saya jelaskan kalau Anda potong nggak akan selesai. Jadi kita tuh hidup di dunia itu tidak begitu. Dan dibilangin pada saat kamu memakan buah itu adalah jauhnya kamu dengan hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Mana tertulis? Di mana tertulis itu? Kamu lepas. Mana tertulis? Di mana Makanya tertulis kalau itu? saya jelaskan Alkitab, kita buka lagi. Nanti Dikatakan buka mati, lagi. jadi pertanyaan Tuhanmu itu dibuang, nggak berlaku. Yang mati di kejadian Pada 2:17 saat nggak berlaku Adam itu. dikatakan itu kan dia tidak mati, mereka dibuang dari taman itu. Blender. Di mana dibuang? Karena Itu mati makanya loh katanya. itu Apanya? dibuang, keluar dari itu. Keluar kalau Anda baca Apanya? Alkitab semuanya. Kalau Anda baca Alkitab semuanya, itu dia Enggak, tidak mati di saat atau itu tidak? Dia dibuang itu, yaitu keluar lepas. Makanya Berarti Islam mati atau tidak? memahami Itu beda kesimpulannya. sekali. Enggak, kesimpulannya mati atau tidak? Waktu makan buah itu. Tuh. Kita itu nggak diciptakan untuk mati sebenarnya. Hanya Aku bicara kalian Islam Adam yang dan diciptakan Hawa. untuk mati. Aku bicara Adam dan Hawa Mati itu di pernyataan sana- Tuhanmu. Mati di sana adalah lepas dari hubungan Tuhan. Bagaimana kita lepas dari hubungan dengan Tuhan? Apa lepas dari hubungan Tuhan? Di mana tertulis? Udah Kita ngarang-ngarang. tidak ada lagi. Ngarang-ngarang. Apanya mati Sudah, di saya situ udah- apanya? Anda tahu mati nggak? Tahu mati Coba nggak? Anda jelaskan mati. Kalau mati Anda gimana? Oke, baik, mati. Anda coba berdiri di atas rel kereta api, kemudian kereta api nabrak Anda jadi apa? Jadi apa? Sangat. Coba udah dulu. sangat Kita buktikan bodoh. mati itu apa ya? Sangat. Ketika Saya Anda jelasin berdiri di kamu atas ya. rel Oke. kereta api, kemudian Anda anak- ditabrak kereta api, itu Anda jadi apa? abang beca. Jadi model. Itu abang- Jadi maaf. Itu abang beca pun tahu. Nggak Ya usah udah, sekolah pun itu tahu. udah dia yang kayak mati. gitu. Ya udah itu udah mati kan? Mati Selesai. yang sebenarnya. Mati yang sebenarnya adalah Mati rohani. kamu masuk lubang jurang maut. Kamu Mana tidak hidup lah. lagi. Kau mati, Janganlah jiwamu kalian mati. menambah-nambahi firman Tuhan. Inilah kalian lah penghujatnya berarti. Penghujat. Nggak ada tertulis loh. Kalau kata mati, mati aja selesai. Janganlah kalian tambah-tambahin, bos. Janganlah gitu. Tuhan saya mati dan bangkit. Ini Benar bukan ya? bicara Tuhan, Tuhan masalah saya Adam. mati dan bangkit. Ini Tuhanmu bukan itu bicara. masih dalam kuburan. Sabar dulu. Ini Tuhanmu itu masih bicara. dalam Udah mulai kuburan. menghujat, Tuhan saya mulai tidak menghujat kan? bangkit. Kalau kalah mulai menghujat. Kalau udah mencret mulai menghujat Anda tahu. katakan mati. Ya mati, udah mati. Menghujat, Sekarang saya ku bilang tanya, memang. itu Apa nggak mati? itu Tuhanmu- perkataan Tuhanmu Tuhanmu. mati nggak? Ini bicara Adam, bukan Tuhan Tuhan. saya hidup.
Ini bicara ada Tuhan manusia. saya hidup. Kenapa? Loh, aku nggak bicara Tuhan loh. Aku Saya juga berbicara bingung perkataan kalian. Tuhanmu. Kenapa kalian Adam di sorga, terus bagaimana dibuatnya? Dari Sekarang tai apa? tanya dulu, mati atau tidak? Tai hitam. Gak usah kemana-mana. Sekarang Alijir 39 coba Mati. cara. Alijir lagi udah Coba. mencret, oh kan mencret kan? Mencret. Nah, Udah kamu sekarang udah berarti mencret. Kamu jelas ya ngomong-ngomong kalau soal kalian Adam. keturunan Adam iblis. aja diciptakan di mana? Jelas ya kalian keturunan iblis. Selesai. Takut. Ya bukan benar. Takut kan kalau Benar saya nggak? buka kitab. Menurut kitabnya? Benar nggak? Benar nggak menurut kitab Anda? Anda Kitab ini Anda loh. sebenarnya nol sebenarnya. Kasihan saya sama kamu. Sekarang tolong kau Kasihan saya sama buktikan kamu. Anda mati ini atau nol tidak. sebenarnya. Adam itu mati Ya. atau tidak? Ya, saya jelaskan dulu sedikit. Blender. Pak Jaka, saya tantang dialog. Nah, Oh ya, saya silakan. mau dialog. Silakan pilih tema yang dikuasai oleh Oten. Ya, saya dan takta. Ya silakan. Apa yang kamu kuasai dalam Bibelmu? Ya, saya tanya dulu. Rukun Apa iman temanya? ketiga. Rukun Yang iman kamu- ketiga. Yang Tata. dengerin. Yang kamu kuasai apa? Kalau tidak kuasa, kalau tidak tahu apa-apa tentang Bibel, bertanya aja. Silakan. Apa yang kamu kuasai? Karena yang saya pahami, Kristen itu tidak ada yang paham Bibel, itu tidak ada Kristen itu. Gimana kau bilang tidak paham Bibel? Kau Ya udah, saja yang apa tidak yang paham kamu kuasai? Al-Quran. Temanya apa Ya yang tadi kamu kayak kuasai? Al-Jirnam contohnya Ustaz. Al-Jirnam itu katanya kan Tunggu dulu, apa tema yang kamu kuasai? Al-Hijrah 6 itu udah masalah orang kafir itu. Kalau iya Yesus gimana? Mana dalilnya? Berarti kalimatullah bukan berarti Al-Quran itu ada kalimatul akafirun. Kalau begitu kesimpulannya. Oke. Ya. Kalau Di katakan situ. di situ Al-Jirnam itu kata orang kafir, berarti kalimat Ya. kafirun bukan kalimatullah. Kamu Ya. saya tampilkan ya. Ya saya tampilkan ya. Kalau kau katakan di kalimat kafirun, berarti di dalam Al-Quran ada kalimat kafirun. Tidak semuanya Al-Quran Dari ayat mengisi itu tentang Allah kalimatullah. menceritakan, Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya orang kafir. Begini loh Muhammad, mereka itu menuduh kamu. Mana? Oke. Kau yang ceritakan. Oke, saya tampilkan. Ini Allah menceritakan. Tenang. Habis ini kalian debat dengan saya. Ya. Ya Dan sudah pilih pada yang sendiri. kotak. Itu saja Al-Jirnam. Iya, ini. Oke. Di sini apa bacanya? Dan mereka di sini siapa? Yaitu orang-orang kafir Mekah. Mana bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya itu dalam kurung itu. Wakalu di situ domir ya. Domir kata Ya. ganti jama. Ya. Komil kata apa itu? Kalau dalam bahasa Nahwu ya, qalu di situ siapa? Kan jama ini. Wa qalu ini kan jama. Ini orang-orang kafir ini. Di mana jelaskan itu Kalau- orang kafir? Kalau waqala berarti orang-orang berkata. Wa qalu mereka. Nah, siapa mereka ini? Maka di situ dijelaskan orang-orang kafir Mekah. Ya sudah. Sekarang Ya, yang berarti kamu Al-Quran disisipi dengan kalimatullah, Nah, sekarang apa yang kamu kuasai? Saya mau Enggak, dialog. berarti Udah. Sekarang saya mau dialog. Apa yang kamu kuasai dalam Bibel? jangan Karena yang dulu saya kita tahu, selesai. yang saya tahu, tidak ada Kristen paham Bibel itu gak ada. Oke, sekarang Enggak, tadi kau paham satu ayat saja. Ini Pilih kau tema, sudah tak tampil. Sudah ku tampilkan barusan, kamu baca sendiri. Enggak, Silakan. ayat Sekarang dialog ayo. Atau mau bertanya lagi? ya saya tanya. Oke, silakan. Apa Dalam lagi? dalam Al-Islam tiada Tuhan selain Allah. Benar Oke, enggak? udah, jangan panjang-panjang kalau nanya ke tahta. Cukup 2 kalimat tahu sudah. Jadi gini. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya gini, la di situ la nafi. Sedangkan illa isbat, menetapkan. Ibaratkan gini loh. Ada orang menyembah anaknya orang. Misalnya anaknya Maria dijadikan Tuhan. Atau ada orang menyembah berhala, dikira Tuhan. Ada yang mentuhankan pohon beringin, dikira Tuhan. La ilaha. Tidak ada yang Tuhan. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Bukan itu. Illa. Lalu ditetapkan. Lalu mana Tuhan yang benar ini? Illallah. Kecuali Allah. Ibaratkan gini deh. Kamu ngaku ganteng, Bang Blender ngaku ganteng. Semuanya cuma ngaku. Saya datang. Tidak ada yang ganteng kecuali tahta. Berarti cuma saya yang ganteng. Ibaratkan gitu. Ya, karena orang-orang yang mengaku punya sesembahan. Menurut saya Tuhan itu ini, patung ini. Yang satu ngaku ini. Semuanya lah, bukan itu.
Lalu mana Tuhan yang benar? Ditetapkan satu, illallah, isbat, menetapkan. Gitu maksudnya ya. Silakan, apa lagi? Nomor 3, ayo. Ya, bagaimana dengan Yunus 90? Kan tadi tiada Tuhan selain Allah. Yunus 90 mengatakan tiada Tuhan yang bisa disembah, yang bisa dipercaya selain Tuhannya. Oke. Jadi itu menceritakan tentang kisah Musa kan. Yang mana Musa ini memperkenalkan Allah Sriwil. Ketika Allah mengutus Musa, Musa kan diutus untuk Sriwil. Maka kalimatnya Kejadian 33:20. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Sriwil. Makanya karena Al-Quran ini menceritakan Musa dengan Fir'aun, ya Allah Sriwil juga diceritakan. Kecuali ketika Allah membahas tentang nabi-nabi yang lain, ya maka Allah negeri ini. Jadi ketika Allah mengutus Musa untuk memuliakan Sriwil, maka Tuhan mengatakan Allah Sriwil. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memuliakan negerinya, Tuhan negeri ini. Maksudnya sama, ya Allah. Itu. Oke, pertanyaan nomor 4. Kenapa tidak disebutkan di situ Allah? Kenapa dikatakan? Karena itu menceritakan tentang Musa, yang mana Musa ini selalu menyebut Allah Sriwil. Kejadian disebutkan di Al-Quran. Kejadian 33 ayat 20. Yesaya 41 ayat 20. Ya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa ya, di sana dijelaskan Allah Sriwil. Ya, jadi gitu. Udah, silakan. Apalagi? Yang nomor 5. Tata, itu kan didoangkan di Yunus 90, itu Al-Quran, kalimatullah. Ya, tapi kan itu menceritakan tentang Fir'aun dengan Musa. Tidak masalah. Bukan, Allahnya Sriwil. Gini loh. Allahnya Sriwil dengan Nabi Muhammad itu sama. Karena Sriwil ini dari Ishak, Nabi Muhammad dari Ismail. Ya. Allah juga dikenalkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Udah, sekarang pertanyaan nomor 4. Silakan. Apa lagi? Bagaimana bisa sama? Jangan sudah dijawab. Tak, itu Allah yang sama. Allahnya Musa, Allah yang Esa. Ulangan ayat 4. Allahnya Nabi Muhammad, Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Allahnya Musa tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Allahnya Nabi Muhammad tidak kelihatan, Al-An'am 103. Tidak serupa, Surah ayat 11. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama. Yang beda itu Tuhannya Kristen. Tuhannya 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang kelihatan menjelma seperti dewa-dewa menjelma mengambil rupa manusia. Keluaran Kisah Para Rasul 14:11. Tuhannya tidak kuasa. Nah, itu kan Tuhannya Kristen. Kalau Tuhannya Yesus kan Allah yang Esa. Markus 12:29. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Itu Tuhannya Yesus, sama seperti Tuhanku. Oke, pertanyaan nomor 5, ayo. Tidak usah pertanyaan nomor 5 ini, saya kesel 1. Aduh, kok rasa. Ya udah, kalau gitu debat ayo dengan saya, dialog dengan saya. Tema yang kamu kuasai apa? Ustaz, kan tadi dikatakan satu Allahnya sohir, satu Allahnya tidak bisa sohir. Bagaimana mau sama? Pakai satu data. bisa teofani. Kau katakan. Ya udah pakai data. Di mana Tuhanmu teofani itu? Di mana datanya? Hah? Wong kata Yesus Tuhannya di langit. Tuhannya tidak bisa apa-apa kalau kamu. Yesus gak bisa apa-apa Tuhanmu. Yohanes 5:30. Ayo, apa lagi? Nanya terus, nanya aja kamu. Udah bisa apa-apa kamu? Bukan, tidak bisa. Ini saja belum selesai 1. Katakan tadi bahwa Tuhan yang bisa menyatakan dirinya. Kalau dalam tadi dikatakan ketika Allah ketemu Musa seperti semak belukar. Nah, kan dia sohir itu, teofani. Kalian di Al-Quran juga diceritakan bahwa udah salah kamu. Salah. Yang ketemu Musa itu bukan Tuhan, malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah Para Rasul 7:30.
Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai. Malaikat itu. Oke, apa lagi? Tahta, sorry sebentar. Silakan. Ya, silakan. Maksud kalau bisa membahas ini masukan aja. Kalau bisa Mas pembahasan itu satu ayat dibahas satu dulu. Ini mau lompat-lompat saya Ya juga kan ini bertanya dia. bingung. Ya makanya kan dia bertanya. Iya dia bertanya. Tapi kalau Anda jelaskan tuh satu-satu. Ya udah sekarang kamu dialog dengan saya. Apa yang kamu kuasai? Apa yang saya kuasai? Semua saya kuasai lah. Ya oke, sekarang yang bicara dengan Musa itu siapa? Pakai data. Musa yang mana? Musa di dalam Perjanjian Lama. Oke, ayatnya mana? Ya terserah. Pokoknya siapa yang bicara dengan Musa? Kata kamu. Tapi sebenarnya tadi saya lagi menggelitik tuh. Siapa yang bicara dengan Musa itu siapa yang kamu tahu? Oh yang mana? Ya kejadian mana? Loh yang kamu tahu. Saya nanya ke kamu, menurut kamu pahami, yang bicara ke Musa itu siapa? Tuhan apa malaikat? Yang bicara, Anda bertanya. Nah iya, terus jawabannya apa? Tunjukin ayat. Jawabannya apa? Anda kan tadi kan seakan-akan saya nanya ke kamu, yang bicara ke Musa siapa? Yang bicara ke Musa siapa? Di ayat mana dulu? Kamu mesti buka. Saya nanya ke kamu, berarti kamu tidak tahu. Berarti menurut kamu siapa yang bicara, yang berfirman ke Musa? Oke, yang berfirman kalau Anda siapa yang berfirman ke Musa? Ya, siapa? Pakai ayat. Itu adalah Elohim Yahweh. Ya di mana datanya? Di surga. Di mana datanya? Oke, kita buka. Berfirmanlah Allah. Silakan, buka. Bukan. Kenapa kamu nggak buka kitabnya? Katanya kamu nanya Musa. Lah kata kamu Elohim kan? Mana datanya? Di mana? Mana datanya? Ya, lo saya nanya ke kamu. Oh, berarti kamu tanya, saya mesti cari. Ya, silakan dijawab. Siapa yang berkata kepada Musa? Ya, siapa? Ya, siapa? Begitu. Ya, siapa? Oh, begitu. Ya, begitu. Jangan gitu-gitu. Google dulu. Kita berarti bukan Google. Gimana saya mau buka ini? Udah, silakan. Siapa? Siapa yang bicara? Itu banyak. Alkitab itu banyak. Loh kok ketawa sih? Lo siapa dulu? Siapa? Kamu nggak buka firman, kamu langsung bertanya doang. Siapa? Bisa saja iblis berkata kepada. Kalau kamu nanya ke saya, langsung tak kasih puluhan data kamu. Cuma saya ngetes kamu, tahu nggak kamu siapa yang ngomong ke Musa itu? Kamu tahu siapa? Coba ya teman-teman ya. Coba. Ya, nyari waktu dia. Udah tahu dia. Bertanya. Loh, saya belum apa-apa. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu loh. Muter-muter padahal googling dia. Coba langsung dijawab. Tahu apa enggak? Ayo. Takut dia. Janganlah kalian mati-matikan mikrofon. Ya jawab. Kamu tahu apa tidak? Bagaimana ini? Ya siapa? Coba, tidak usah buang-buang waktu. Kamu tahu apa enggak? Siapa yang bicara ke Musa? Oke, saya mau lihat kepintaran Anda ya. Anda merasa Anda pintar, hebat, hafal. Jawab dulu. Enggak, saya mau dialog. Coba, siapa yang bicara dengan Musa? Tuhan apa malaikat? Buka ayatnya. Apa yang kamu buka ayatnya? Saya nanya ke kamu kok. Saya nanya ke kamu. Tidak usah kemana-mana. Saya nanya ke kamu siapa itu? Tuhan apa malaikat? Main cerita. Saya di matematika mikrofon. Ya udah jawab. Tahu nggak siapa yang bicara dengan Musa? Kamu tahu? Siapa yang bicara? Siapa? Tahu apa enggak? Di Alkitab kami. Nah, dia googling dia. Bingung dia. Googling sih. Ya udah sekarang siapa? Tahu apa tidak? Yang bingung. Ya udah siapa? Siapa yang ngomong kepada Musa? Aja, aduh. Pertanyaannya, yang bicara kepada Musa Tuhan sendiri yang turun atau malaikat? Bingung dia. Ayo. Dengar ya. Masih cari dia. Bingung. Kalau kamu baca, saya tidak. Kalau saya bisa bukain kamera, saya nggak baca apa-apa ini. Kamu tahu? Kalau kamu pernah nonton Musa ya, film Musa. Jawab dulu, malaikat apa Tuhan? Itu saja dulu. Kalau nggak tahu ngomong. Ayo. Allah berbicara kepada Musa melalui pohon yang menyala-nyala. Di mana datanya? Oke. Bingung dia. Shalom, kalau bisa bantu saya bukain di ayatnya. Ini banyak sekali soalnya. Sebentar ya, saya buka datanya. Saya cari. Dari tadi tidak berani dari tadi. Buang-buang cari waktu dia. Kok buang-buang waktu? Ya udah silakan mana datanya? Nggak ada ya. Enggak maksud saya itu enggak bermutu juga pertanyaan. Ya kalau ngomong aja tidak tahu kan enak kan cepat kan? Bermutu.
Ya kan, Sekarang kalau saya balikin pertanyaan kamu, yang berkata kepada Muhammad siapa itu? Waktu dia di dalam gua. malaikat. Kata siapa malaikat? Nah sekarang kul nazzalahu Asal bicara kau. rabbika. Alah, Jangan melarikan saya balikan diri. ke kamu, Pak. Jangan melarikan diri. Ya, jangan melarikan diri. Kul nazzalahu Jangan kau mati. rabbika. Katakanlah bahwa malaikat Jibril Ruhul Kudus dari Tuhannya membawa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, membawa firman. Udah. Nah, sekarang jangan lari. Di mana datanya kamu? Mau melarikan diri dia. Kalau kamu nanya ke saya, tak jawab pakai Quran dan Bible. Ya Ustaz, Keluaran 3 ayat 6 dan 7 Ya, dikatakan di situ. Beginilah kalau bicara sama orang Muslim dimati-matikan terus. Ya udah jawab coba. Di mana datanya? Teman-teman di bawah. Di mana Kamu lihat datanya? umumnya Islam Jangan tuh. lari. Jangan lari. Langsung data aja. Dah usah. Kamu tuh mau buang-buang Ya waktu. Keluaran 3. Ya Keluaran 3 ayat 6. Kenapa tidak Ayat dibaca 4. dari nomor 2? Kenapa tidak dibaca dari nomor 2? Coba baca nomor 2 aja. Katakan di mana ketemu Yesus ya Tuhan dengan Musa. Ya coba Keluaran 3 ayat Katakan 2-nya. ketika Coba. dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang itu. Ya. Tunggu dulu. Coba baca dari nomor 2. Siapa yang ngomong di situ? Bible kamu itu kamu tidak paham kamu. Dia itu tidak mau mencari kebenaran, bro. Ya udah, Itu coba cuma kamu. Si Lu kamu Ya dari itu tadi yang mau- diciplak, yang dinyontek, yang Kamu namal dari tadi 79 di muter-muter. Semak Peluka. Itu yang Siapa yang diciplak, ngomong? yang namal, dinyontek. Siapa yang Di ngomong? namal 79 di Semak Peluka. Jadi itu yang dia namal 79 dinyontek itu. Makanya kalian itu pantas kalian mentuhankan anaknya Maria. Wong kalian udah ngerti Bible. Oh jelas kami mentuhankan Maria kalian kok, anak Maria. mentuhankan iblis. Memang benar. Saya tanya, Loh, apa yang saya salah? tanya, Apa yang salah? ya. Jadi Yesus itu Kenapa siapa kalian Yesus? samakan iblis Sebentar, sama sebentar, dengan bro. Allah? Asal Coba, saya coba. nggak dimut. Sebentar, bro. Yesus itu siapa menurut Yesus? Siapa Yesus itu? Menurut Yesus. Dia adalah anak Maria, benar? Oke, Tuhan anak Maria. dia. Bukan Tuhan ya? Mm-mm. Iya. Siapa yang berkata bukan Tuhan? Oke, Dia adalah roh kami. berarti menurut Yesus ini Muhammad Tuhan itu atau roh utusan bukan? Tuhan? Muhammad itu roh bukan? Bukan? Oh bukan. Iya, mana datanya kalau roh? Waduh. Ya silakan Dengar ya, baca. kalian dengar di bawah ya semua. Ya Ros. silakan. Oh dia bilang roh apa Iya, Muhammad itu bukan. bukan robnya. Bukan. Bukan. Nabi Jadi dia dia Muhammad utusan siapa Allah. dong? Ya, utusan Allah Al-Ahzab ayat 40. Dia itu utusan Allah penutup para nabi. Sama seperti Yesus. Yesus utusan Matius 15:24. Yesus Nabi Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 17:8. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Markus 12:29. Sama seperti Nabi Muhammad. Dia nabi dan utusan Al-Ahzab 40. Tugasan penyampai firman An-Najm ayat 3. Memperkenalkan Tuhan itu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Sama seperti Yesus. Nah kalau kalian tiba-tiba tidak tahu apa-apa anaknya orang dijadikan Tuhan, itu kamu Kristen itu. Ayo silakan, apa lagi? Ayo. Ketampol di Dimatikan lagi mikrofon saya. gantian. Sekarang jawab apa? Ayo. Dimatikan lagi terus percuma saya mau jawab juga. Ya enggak, dari tadi itu dimatikan Kalau bisa kamu kasih itu. waktu lah. Ya udah silakan, kasih waktu silakan. Kamu kasih mati-mati dulu. Silakan. Gimana saya mau bisa Enggak, kamu gini loh. pembicaraannya. Tadi itu dari tadi kamu dimatiin karena kamu ditanya tidak nyambung, tidak mau jawab. Ditanya mau mengalihkan terus. Bagaimana? Yang Ya udah, dari tadi sekarang. itu nyerocos kamu. Ya udah sekarang siapa Kamu, Yesus menurut Yesus? otak. Oke, gantian kita, gantian. Ayo, pakai data ya. Oke, pakai data sekarang. Siapa Yesus menurut Yesus? Ayo silakan. Kalian Mencret. kan kamu kan Mencret. senang kalau Mencret. mau mengetahui tentang Yesus kan? Macet, Silakan. macet, Mau mengetahui. macet. Saya bilang katakan Macet. Yesus itu adalah utusan. Iya, utusan juga. Data. Semua pakai data, ayo. Ayo. Jangan cuma Yesus kami borong loh. Utusan hamba, nabi, Tuhan apa. Pakai data saja. Tidak apa-apa diborong. Ayo silakan. Kalau saya, ya saya bersin loh pakai data itu. Takta, kita kenakan tema aja. Apa yang kamu Yaudah, bicara? yaudah. Iya temanya apa yang kamu Apa kuasai yang kamu temanya? bicarakan? Yaudah, ayo apa temanya yang kamu kuasai? Mau bicara apa? Islam apa gimana? Ya dua-duanya. Oke ke Oh. Oke keselamatan menurut Oke. Yesus dan Nabi Aku mau Muhammad. tanya. Oke, tadi kamu tanya aku mau tanya Al-Hijr 39. Kenapa? Apa yang kamu tanyakan? Hah? Al-Hijr 39. Iya kenapa?
Mau buka data nggak kamu? Lah itu siapa yang kamu tanyakan? Tentang apanya? Yang tidak paham apa? Oke, saya tanyakan ya. Ya. Saya tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo, tak jawab pakai Quran dan Bible. Ya, oke. Di sini kita ketahui kawan-kawan saudara yang di bawah. Asal saya nggak diputus saja. Iya, silakan. Tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo. Iya. Iya, silakan. Apa pertanyaannya? Iya. Dalam kurung iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Iya, di situ siapa? Iblis bukan? Apanya? Yang iya di mana? Kok diam? Apa? 39. Makanya Iya, apa? iya yang mana? Karena saking kepintaran, ya, iya, iblis berkata. Iya, iblis terus. 9. Iya Iblis terus. kan? Kenapa? Oke. Iya, iblis. Tuhanku itu siapa di situ? Tuhan Allah. Allah ya. Nah, Catat ya. terus. Iya terus. Allah ya. Oke. Hmm. Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Terus? Betul kan? Iya Aku terus. Kenapa? pasti akan jadikan kejahatan dalam kurung terasa indah bagi mereka di bumi dan aku terus? akan menyesatkan mereka Iya, sendiri. pertanyaannya Oke. apa? Pertanyaannya, mengapa si iblis disesatkan oleh Allah? Oke, mantap. Oke. Nah, gitu. Jadi, pertama, kenapa Allah menjadikan iblis tersesat? Jadi Al-A'raf 12. Apa kata Allah? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Engkau ciptakan dia dari api, aku dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi dia itu gengsi ya. Akhirnya apa kata Allah? Al-Hijr ayat 34 dari 34. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka karena iblis tidak mau sujud, bahkan dia mengatakan, wong saya lebih baik ya Allah daripada Adam. Akhirnya Allah murka. Kalau begitu keluarlah dari surga. Karena sesungguhnya kamu terkutuk. Jadi alasan di situ kenapa iblis ini sesat? Karena memang iblis ini tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah. Wa innaka alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Lalu iblis mengatakan, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Ya kalau gitu ya Allah, saya di dunia beri penangguhan dong. Lalu Allah menjawab, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang ditangguhkan. Sampai kapan? Di Al-Hijr ayat 238-nya. Ila yaumil waktil maklum. Kenapa iblis ini minta penangguhan? Karena dia ingin menggoda, menyesatkan Adam dan keturunannya. Di ayat 39. Jadi dia sengaja. Ya tidak apa-apa ya Allah. Ya, kalau gara-gara aku tidak sujud ke Adam, penghormatan. Oke, tidak apa-apa kalau aku ini terkutuk. Cuma aku minta ya Allah, izinkan saya itu kekalkan aku di dunia. Kenapa kau minta kekal di dunia? Ingin menyesatkan Adam dan keturunannya. Baru di ayat 39 itu. Ya. Setelah Allah kabulkan dia kekal, Saya diberi maka waktu. oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Maksudnya apa? Karena dia tidak mau sujud kan di atas kan? Gitu. Oke. Apa lagi pertanyaannya? Masih satu pertanyaannya, coba saya diberi. Anda bernarasi terlalu panjang. Yang saya tanyakan itu selalu terlalu panjang. Di mana kamu katakan itu karena di sana tidak ada bilang di situ manusianya yang di situ. Di sana dikatakan iblis kok disesatkan oleh Tuhan. Oke, baca. Coba baca dari ayat sebelumnya. Baca di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Yang mana? Tidak ada mana. Oke, coba. manusianya. Dari ayat Mana Adamnya. 34 coba. Dari 33 coba. Oh, mungkin yang ini. Dari ayat 33. Oh, 33. Mendingan lebih baik tampilkan biar sama-sama belajar lah. Silakan. Nah, katanya kamu gimana? Kamu nanya kok gak siap? Oh, saya siap nih. Dia berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Itu. Ya, terus. Yang mana? 33. Ya, dari 33 baca. Ia iblis berkata, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari Nah, tanah udah mau kan? kering dan
dan lumpur hitam yang Nah, berarti berbentuk. iblis menolak ya. Iblis menolak ya. Sebentar, jangan dipotong ya. Sebentar. Ya, silakan. Kamu kan mau saya bertanya nih. Iya, Kalau silakan. si hostnya itu jujur ya, jangan mati. Iya, silakan. Di sini iblis berkata, ini makin menarik nih. Aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Berarti ini manusianya siapa? Adam. Siapa manusia ini? Adam. Catat saudara-saudara. Islam katanya berlogika ya. Adam. Iya, silakan. Jangan ada bilang, oke, catat. Adam ya, sah. Sah dulu bilang kata. Ini Adam. Iya, disuruh sujud ke Adam tidak mau iblis ini, sujud penghormatan itu. Oke, sah ya, itu Adam. Ya terus, apa? Di ayat setelahnya. Sebentar. Oke, Adam diciptakan di mana? Di surga. Di surga, kenapa dia ada tanah liat di dalam bumi? Oke. Bagaimana di surga? Di surga ada tanah liat begitu? Kamu nanya saja, tenang. Jadi ceritanya gini, Allah mengutus 3 malaikat, ambillah tanah di bumi. Lalu malaikat Jibril, Israfil, Israel yang disuruh oleh Allah. Saya baca dalam tafsir ini. Lalu malaikat ini ngambil tanah di bumi, dibawa ke surga. Ajazil, bukan iblis Ajazil di sini. Jadi ini menceritakan iblis di sini sebelum jadi jujur. Ya, sebelum jadi iblis. Tapi setelah ketika dia masih Ajazil, ya, belum iblis di sini. Baru dia udah ngarang bebas ini. Jujur lah. Anda ini bertanya tapi gimana sih? Jojo, gini Bang Tata, kamu dapat dalil dari mana Allah mengutus malaikat itu ambil? Udah, gini, langsung yang tema yang kamu kuasai. Jujur lah bicara. Ayo, tema yang kamu kuasai. Masa Allah mesti datang ke bumi. Iya, sedikit-sedikit tafsir. Bumi aja belum diciptakan. Sedikit tafsir. Udah, Tafsir siapa yang bikin Tata? Kalian berdua, Lucu kalian ini. Gini. Kalian berdua lawan saya. Tema apa yang kamu kuasai? Nah, Aduh, jujur lah. Bang, kau diam. Dia kalah terus sama saya. Bang Jo, kau diam. Apa yang kamu Dia kuasai? kalah terus sama saya. Oke, tunggu dulu. Ngaca, saya tanya dulu. Menurut kamu Yesus bukan Tuhan kan? Bener nggak? Oke, mari kita mulai dengan tema ya. Kamu 4 kali. Biar temanmu yang Kristen biar tahu juga. Kamu kan kemarin saya tanya, Tata, saya ini Advent, tidak pernah saya mentuhankan Yesus, bukan Tuhan Yesus itu. Kamu bilang gitu kan? Jangan mute. Iya, coba, benar. Kamu ini 4 kali saya naik, 4 kali kamu mention sekarang ya. tema, langsung ke tema. Oke, langsung ke tema sekarang. Apa yang kamu kuasai? Oke, pakai mari 2 kita data teruskan. ya? Pakai 2 data. Kita teruskan. Kita teruskan. Jadi kamu ini belum selesai loh. Oke, temanya begini. Temanya begini, Bang Jojo. Bang Jo, sebentar. Ya, silakan. Bang Jo, temanya begini. Dia selalu mengangkat kata tafsir, ya, kitab tafsir. Sedangkan tafsir ialah seni memoles ayat Quran agar masuk akal. Ya, tanpa tafsir, saya tidak mau lama-lama. Tema yang kamu kuasai, sekiranya kita pakai Quran dan Bible. Sekiranya kita pakai Quran dan Bible, apa yang kamu kuasai? Saya tidak mau. Saya persilakan kamu yang pilih tema sesuai dengan skillmu. Karena kau kalah terus sama saya. Ayo. Oke. Ketuhanan, siapa Tuhan yang benar menurut Quran dan Bible? Silakan. Pakai data 2 ya. Silakan. Atau saya kalau menurut saya dulu, kalau menurut Al-Qur'an nih saya bacakan ayatnya nih. Saya bacakan. Ya, kau buka Al-Anbiya. Al-Anbiya ya. Nah, silakan. Jangan lama-lama. Ayo. Ayo cepat. Apa saya dulu? Kalau saya kan di luar kepala itu semua itu. Udah saya sekarang cuma di mute itu. Di mana? Al-Anbiya, siapa Tuhan yang benar dalam Al-Qur'an? Ya, coba gini aja. 31. Coba 31. Ya. Anda Kristen. Anda Kristen, jelaskan tentang Tuhanmu itu siapa? Anda Kristen kan? Nanti Ustaz Tata biar menjelaskan siapa Tuhannya Ustaz Tata. Jangan di mute, Iya, makanya diskusi. Saya baca. Tunggu, gini. Biar jelas gini. Ya, Tuhanmu siapa? Enggak. Biar teratur kita. Tuhanmu siapa? Tuhanmu namanya. Iya. Oke, sudah saya jawab pakai dalil ya. Saya jawab pakai dalil. Iya. Anda jelaskan tentang Tuhan Anda. Silakan. Oke.
Yesus dalam Markus 12:29 menjadikan hukum yang paling terutama dan utama bahwa Tuhan itu Esa. Kemudian yang menjadikan 3 kalian mengatakan Tunggu dulu, Tuhan siapa di Namanya situ? siapa? Namanya. Waduh. Oke, saya baca ayatnya. Oke, saya baca. Siapakah Tuhan itu? Dengar nih, jangan di-mute. Kalau mute takut. Ya, silakan. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib sebagai Tunggu dulu. sebagai Gak jelas masih. Kamu masih gak jelas. Berarti Tuhan bukan Yesus intinya ya. takut Jojo, takut dia. Udah ya. Loh. Itu mau kemana-mana kamu. Anda jelaskan Jelasin dulu tentang Jelasin coba. Tuhanmu itu siapa? Sadarif, diam dulu Sadarif. Jadi gini, Tuhanmu bukan Yesus ya. Bener nggak? Biar Bagaimana saya mau menjawab di mute terus? Dasar licik kalian, licik. Anda sesuai pertanyaan. Tuhanmu Allah. Oke. Saya bawa 2 dalil. Tadi saya sudah bawa Alkitab Markus 12:29. Sekarang saya baca 1 dalil paralel supaya baru kalian tanggapi, oke? Ya. Katanya diskusi berani. Ya, 2 data. Oke, saya baca. Ya. Oke, saya baca. Perhatikan, dengarkan baik-baik redaksinya, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim. Apa ini? Macet deh. Mosok suruh jelaskan nama Tuhannya. Tuhan Numpangkan itu Quran. hanya Gimana sih? Allah dan Al-Masih. Kau baca baik-baik 31 itu. Atau apa itu? Astagfirullah kalian ini. Kayak gini, kau. Mak Kancang gini aja ya. Kamu dengerin dialog yang benar ya. Tunggu dulu, gini loh caranya. Kan ini temanya Tuhan menurut Quran dan Bible. Kita gantian ya. Gini loh caranya dialog itu. Tata, siapa Tuhan itu menurut Quran dan Bible? Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Markus 12:29. Yang tidak kelihatan Al-An'am 103, Yohanes 5:37. Yang tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah menjelma jadi manusia. Ya, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Yesus siapa? Ya Nabi dia, Markus 6 ayat 4. Langsung gitu, gak usah kemana-mana. Coba, Tuhan Oke. di dalam Quran dan Bible siapa? Silakan. Kamu bilang presentasikan Tuhan dalam Al-Quran dan Bible. Saya sudah angkat Bible tadi, saya angkat Quran, kalian mute. Bagaimana bisa kita diskusi? Oke, dalam At-Taubah 31, dalam Markus 12:29, inti ajaran Yesus Tuhan itu Esa. Ya, sekarang saya baca dalam Quran. Iya, siapa namanya dulu? Nama ya. Tuhanmu siapa? Aduh, saya harus tegas bisa ini. Diskusi. Saya baca dulu, ini tinggal sedikit. Nama Tuhanmu siapa dulu? Ya, memang botol kalian ya. Saya jawab dulu. Jelaskan nama Tuhanmu siapa dulu? Saya baca ayat paralel dulu, baru saya ulas. Ya? Jelaskan nama Tuhanmu di Kristen itu siapa dulu? Jojo, mereka takut. At-Taubah 31, Tuhan itu Al-Masih. Takut mereka nih, saya bacakan. Iya, silakan, jelaskan. Salah. Takut mereka. Salah, bukan takut. Takut juga kalau saya katakan Al-Masih anak Allah, Maryam 19. Coba Jojo. Takut. Jojo. Dia ngaku Kristen, tapi dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Benar nggak? Bisa nggak dikatakan Kristen kayak gitu? Kau menang karena curang. Mana ada Islam berani sama saya? Kau semua. Jelas siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Makanya saya jelaskan kalian kenapa kau takut. Ya, silakan. Oke ya, dengar. Yubas Ali Imran 45. Yubashiruki. Nama Tuhanmu siapa namanya? Waduh, takut. Ini bisa diskusi enggak sih? Takut mereka, takut ketahuan. Kamu kan Kristen, Tuhannya Kristen siapa namanya? Silakan. Oke. Waduh, nggak bisa diskusi. Katanya paralel. Firman menjadi manusia. Ya, firman menjadi benda mati. Buku Al-Quran kalian terima. Tunggu dulu. Namanya siapa? Namanya itu siapa? Dari tadi pertanyaan Tuhanmu namanya dari tadi cuman tinggal jawab si A atau si B. Takut dia. Nama Tuhanmu siapa? Coba saya tanya ke yang Kristen lain. Ada Roni. Siapa nama Tuhanmu Roni? Roni. Tuhan Yesus. Gitu aja jawabnya. Yesus. Coba sekarang. takut tanda. Kalian belajar dulu kalau mau sama saya. Kalau pakai durasi, ayo 3 menit berani nggak? 3 menit berani nggak? 3 menit berani nggak?
Ya Siapa silakan. Tuhanmu, Jo? Jojo dulu, siapa Tuhanmu? Enggak, bentar bro ngaca. Jadi ada bagian silakan. itu tadi bro sudah membukakan yang ayat yang di Markus, dibacakan aja. Begitu juga yang di Taubah. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Begitu. Jadi kan di sini kita mau belajar. Katanya mau mirroring. Jadi Yang jadi bacakan dari aja. Kalau perlu kemarin-kemarin saya bantu kamu baca. menyebutkan siapa Tuhannya. Begini, saya makasih, saya ikut keinginan kalian. Ya, silakan. Caca, Jadi enak, kau kita bantah saya. jadi berkembang Dalil saya, pembahasannya. kau bantah dalil saya ini ya. Saya bicara setengah menit, kau bantah. Jelaskan dulu nama Tuhanmu siapa? Sama dengan Roni tadi, ketika saya tanya Tuhannya, langsung dia bilang Yesus. Kau ini mute terus. Dengar, kau bantah saya ya. Firman menjadi Jelaskan manusia nama Yohanes Tuhanmu 1. siapa? Cuh. Aduh, dari kemarin tak takut dia menyebut Tuhannya, takut, bingung. Kalau saya jawab ini saya tidak punya data. Kalau saya jawab Silakan dengan Roni aja, yang gini, tertib. jadi mereka ini ya, kenapa tidak berani menyebut Tuhannya? Karena kalau dia milih nanti ketampol Bible mereka. Oh, ini kalau lawan tahta ini tidak boleh, saya jujur ini. Ah, itu syaratnya memang Kristen. Oke, sekarang siapa yang mau dialog dengan saya pakai data? Ayo. Berserak kalian semua ini. Ya, terkait apa? Apa tahta? Ya silakan. Siapa yang mau dialog tahta? Siapa yang berani? Kalau mau belum ada. Silakan. Belum ada ini, belum ada stiker. apa yang mau dibahas? Terserah yang kamu kuasai. Yang Satu-satu, kamu kuasai. jangan semuanya Anda lompat ke sana kemari. Iya, iya, yang Tadi kamu kita aja belum kuasai. selesai loh. Iya, Itu silakan. tadi belum selesai loh. Ya sudah kamu baca Iya, tadi tadi Al-Hijr itu. Iya, yang Al-Hijr 3. Yang tadi Al-Hijr tadi. Itu belum. Ya coba baca dari Soalnya 33 Anda seterusnya. Anda Coba. bilang kalau iya, soalnya Anda bilang tadi kalau kan dari pemahaman Muslim kalau Adam itu kan dihidupkan di sorga, Iya. bukan di bumi ini. Nah, Iya. bagaimana kok tanah bisa dibawa? Loh, tadi kan sudah ku jawab. Allah mengutus malaikat Apa yang mengambil dijawab? tanah di bumi. Mengambil di tanah kan di bumi ini tidak menurut Al-Quran kan ini apa gitu, bukan fana, bukan kekal, bukan suatu yang indah. Bumi ini kan pembuangan karena yang lebih kenapa mesti sorga mesti ngambil tanah ke bumi? Lah kan untuk menciptakan Adam dari tanah bumi. Jadi Adam diciptakan di sorga, Iya. itu diturunkan ke bumi. Iya. Gitu. Iya, dalam Bible juga sama gitu. Oh enggak begitu. Oh ya karena kamu udah ngerti Bible kamu. Kamu udah ngerti Bible. Kamu yang nggak mengerti. Oke, Kamu sekarang nggak gini. mengerti Di Bible. dalam kejadian coba. Kan Adam ini kalau dalam Al-Qur'an diambil dari bumi, tanahnya diciptakan di surga. Ketika dia makan buah, maka Allah usir ke tempat dia diambil. Kan dia diambil dari bumi. Makanya kemana? cocok. Tunggu dulu. Anda Ini datanya. Kejadian 3 ayat 23. Karena Adam ini makan buah, akhirnya lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, Jannatun Aden, surga. Ya, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Begitu juga Iblis. Iblis ini awalnya di surga, diusir juga. Ya, tadi itu di Al-Hijr itu diusir oleh Allah. Qala fakhrud, pergilah kamu, diusir. Sama dengan Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, Iblis, yang disebut Coba, Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ke bawah kemana? Ke dunia. Ia dilemparkan ke bumi. Nah, awalnya dia di surga, dibuang ke bumi, dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Sama kan? Oke, silakan. Oke. Kita kembali ke tema. Anda sudah panjang sekali. Di sana yang di 39 itu dipertanyakan loh. Kok kenapa iblis itu bisa seperti kita loh. Iblis bisa bilang gini, kenapa saya disesatkan gitu. Kok Allah menyesatkan iblis? Oke, sudah aku jawab tadi ya. Kenapa? Bahwasanya Ya, sebentar, dia ya. itu Jadi sesat karena bicara. tidak mau sujud. Kenapa kok Allah ke menyesatkan? Loh kan dia tidak mau sujud ke Adam. Akhirnya Allah murka. Dia nggak mau sujud ke Adam. Kamu lari ke Adam. Di sana ditulis tidak ada di situ karena dia karena dia mau nyembah Adam, tidak. Loh ayat-ayat sebelumnya itu, Dituliskan. ayat 34 itu. Pertanyaannya kenapa? Oke, ini kamu ini gini kita coba. Ini tadi sudah aku baca ayat.
Sudah kujelaskan. Karena dia tidak mau sujud, apa di ayat 34? Jangan langsung ke 39, 34. Qala fakhrud minha fa innaka rajim. Karena iblis ini tidak mau sujud atas perintah Allah, sujud penghormatan kepada Adam, akhirnya Allah murka. Kalau begitu, keluarlah dari surga. Baca ayat 34-nya. Karena sesungguhnya kamu terkutuk. Kan gitu. Wa innaka alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat sudah. Lalu iblis menjawab, ya Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Kalau gitu saya kekalkan di dunia ya Allah. Akhirnya oleh Allah diturutin, ya kamu kekal di dunia. Nah, apa tujuan dia minta kekal di dunia? Baru ayat 39, untuk menyesatkan anak cucu Adam dan keturunannya. Makanya ini murkanya Allah, Allah menyesatkan itu maksudnya apa? Karena di ayat sebelumnya iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Sudah penjelasannya? Sudah, silakan. Sudah kan? Oke, jangan dimutin ya. Kamu tadi sudah menjelaskan terlalu panjang. Yang saya pertanyakan, semoga Anda paham ya. Allah SWT yang menurut Anda itu adalah mulia. Kenapa dia menyesatkan iblis? Itu pertanyaannya di situ. Oke. Karena engkau telah sebentar. Bahwa aku sesat, iblis. Jadi selama ini iblis sesat karena Allahmu. Oke, udah. Kamu ini udah paham. Jadi dia sesat itu karena di ayat sebelumnya dia tidak mau sujud ke Adam. Akhirnya Allah murka, sesat dia, iblis. Sama dengan 2 Tesalonika 2 ayat 11. Oleh sebab itu Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Kenapa Tuhanmu menyesatkan? Bahkan 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap kepada Saul. Jadi oleh Tuhan, ya Saul ini diberi roh jahat oleh Tuhan. Bahkan di dalam Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, biar tidak beriman. Kenapa Tuhan mau mengeraskan hati Fir'aun? Supaya durhaka. Keluaran 14:17. Tetapi sungguh aku Tuhan akan mengeraskan hati orang Mesir. Kenapa dikeraskan? Jadi ayat-ayat kayak gitu banyak di Bible kamu. Tapi karena Kristen itu tidak paham Bible, pelangap-pelongo, ya kayak gitu. Oke, sudah kamu. Ya, Ustaz, saya dulu jujur. Asirat 56, kenapa bisa dia turun ayat Asirat 56? Tak. Apa kamu? Asariat 56. Tidakkah kami menciptakan iblis dan manusia untuk menyembah kepada aku? Gimana itu? Tadi katakan bahwa iblis dibuang. Satu aja dulu. Shalom, sabar shalom. Aku kan giliranku nanti aku kasih kamu. Ya, silakan aja. Ya. Itu tadi dia mirroring dengan di firman kita. Padahal kalau di sana Tuhan kenapa mereka tersesat? Karena tidak percaya akan Bapa di surga. Allah mendatangkan. Allah yang sesungguhnya. Kalau Allah ini mendatangkan iblis, kesesatan. Kenapa disesatkan? Sebentar. Kalau yang di mereka ini iblis itu komplain loh. Kenapa selama ini saya sesat? Karena disesatkan oleh Allahmu. Itu karena tidak mau sujud ke Adam. Ayat karena nggak mau sujud di Adam katanya. Di sini nggak ada Adam. Sebentar. Ayat 32. Ayat kan tadi sudah tidak ada Adam. Kenapa kamu itu cuma ngambil satu ayat itu kamu tidak paham? Kan saya udah bilang, coba kamu baca sebelum 39, baca dari ayat 32. Di situ kisahnya iblis tidak mau sujud ke Adam. Akhirnya Allah murka. Makanya tersesat dia. Karena dia sombong. Enggak ya Allah, ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Saya tidak mau sujud ke Adam. Itu alasannya. Bukan tiba-tiba Tuhan menyesatkan iblis. Bukan tiba-tiba gitu. Tapi ada sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Iblis disuruh sujud penghormatan, malah dia sombong. Apa sombongnya? Ana khairum min. Tidak mau ya Allah. Wong saya lu engkau ciptakan dari api. Wong Adam tidak dari tanah. Saya tidak mau sujud ke Adam. Iri dia. Gengsi dia. Akhirnya Allah murka. Maksudnya itu kesesatan di situ. Sama dengan 2 Tesalonika 2 ayat 11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka. Kenapa mereka disesatkan?
Atau Tuhan mengutus roh jahat kepada Saul. Kenapa? Ayo, apa lagi? Jangan diulang-ulang, udah dijelasin Ya. diulang-ulang lagi. Dokter, Ya, tadi kan silakan. iblis. Kenapa turunlah ayat, maka turunlah ayat As-Sariyat 56. Tidaklah kami menciptakan manusia dan setan-setan untuk menyembah kepadaku. Berarti Oke. setan diciptakan. Oke, sudah. Jadi gini, iblis jin ya, jin itu minal jin ya. Iblis itu minal jin. Makin berat Jadi itu. mau jin ya atau manusia memang harus menyembah Allah, ibadah kepada Allah seharusnya, kan yang menciptakan Allah. Sama seperti Yesus. Apa kata Yesus ke iblis? Sembahlah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Kenapa iblis disuruh menyembah Tuhan Allah? Hanya Dia yang harus kamu sembah. Kenapa? Karena memang iblis itu ciptaan juga. Gitu loh. Makanya kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya Dialah yang harus kamu sembah. Ya karena memang semuanya ciptaan Allah kan. Mau iblis kayak, ya, mau jin, mau manusia, itu ciptaan Tuhan. Kenapa emangnya? Ya, kalau di Kristen, Yesaya 55, iblis itu dibuang dari surga. Dan Ya sama, ketika dibuang ya dari sama. surga, maka Allah menciptakan dia. Ditanyakan Jojo itu ya sama. Iblis diusir juga. Iya, tapi kan diciptakan. Sama. Walaupun dalam Al-Quran diusir dari surga. Kamu ini nanya sesuatu yang sudah ditanyakan. Udah, silakan. Apa lagi? Nah, tapi kenapa diciptakan? Itu maksudnya situ. Ya terus Kalau kenapa? disuruh menyembah ya wajar, tapi ini kan diciptakan ketika dia sudah dibuang, diciptakan Wah, lagi. Diciptakan untuk Ya, disesatkan nyambung oleh lah. Allah. Ya iya, sama dalam Bible, sama dalam Bible kan gitu. Dalam Biblemu juga Diciptakan gitu. untuk disesatkan oleh Allah. Iya, dalam Biblemu juga gitu. Ya, maka Maryam 83, maka kerjasama berbuat maksiat. Ya begitulah. Begitu apa? Di mana datanya? Aku mengutus Maryam 83. Aku mengutus setan-setan Udah berat, untuk udah berbuat berat. maksiat. Udah berat, gue turun aja ya, Kerjasama. karena udah. Di mana, Jo? Turun dulu, ada kerjaan. Takut. Ya, Dia saya ada turun kerja aja. samanya. Nanti saya boleh naik lagi di tempat ini. Iya, Ya. kamu kalau Bentar lawan lagi ya. saya, tidak usah dialog, bertanya Bentar ya. ya. Saya ada urusan kerja nanti. Ya, ya, ya. Bro Shalom aja, bicara sama Bro Shalom. Ya, dulu, Pak, silakan. Ya. Oke. Ya, tenang aja. Kalian Ya, takut. bagaimana Maryam 83 itu, Ustaz? Ya, sama dengan 2 Tesalonika sama. Tuhan Enggak, saya tanya ini di Al-Quran kau. Iya sama. Maryam 83 apa? Mana ada sama Iya, dengan sama. Maksudnya, oke, saya jawab. Tidakkah kau aku Maksudnya, mengutus? Allah iya mengutus di situ orang yang durhaka kepada Allah. Allah serahkan dia kepada setan-setan. Karena orang ini sudah tidak mau taat kepada Allah. Sama dengan 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Nah, caranya mendatangkan kesesatan, ya mengutus iblis. Mana datanya? Nah, di dalam ayat yang lain, 1 Samuel 19 ayat 9 kan sama. Tuhan, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan kan sama. Kalau dalam Al-Quran kamu kan pakai data. Tuhan mengutus setan kan gitu. Sama dengan 1 Samuel. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan kan sama. Ustazku, Assalamualaikum. Sama, kalau di Samuel kan khusus untuk Waalaikumsalam Saul. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Maka aja, kalau Ustaz. di host semuanya. Samuel khusus untuk Saul, Capek, tapi saya, Ustaz. Maryam 83 Gantian Ustaz. Saya capek Ustaz. Silakan, salam. Kenapa di sini teman-teman yang sedang membela iblis? Iya. Ya, Hendak sesama kalian teman kan memang seiman harus dengan iblis. dibela. Bukan dibela, seiman. As-Sariyat 56. Kalian seiman, maka turun ayat Al-Jin 19. Tidakkah Rasulullah bersalat bersama Anda keberatan kan kalau iblis terkutuk, kalian keberatan? Iya. Dari tadi kalian keberatan kalau iblis terkutuk, iblis dikutuk oleh Tuhan. Kenapa kalian keberatan? Ya, Karena kalau ada di juga Kristen yang mati di iblis atas kayu dikutuk, salib tapi kalau terkutuk. di kalian, iblis kalian seiman dan sholat sama-sama. Nah, kalau Itu di kalian, bedanya. kalau di Islam yang Ya, terkutuk itu gimana? kan Kalau iblis, di Islam dia jelas. seiman, Pak Pak. inna karojim, Surat karena 56. sesungguhnya terkutuk. Kalau di Kristen yang terkutuk itu Yesus di atas kayu salib. Nah itu bedanya. Makanya kalian balik mati-matian membela iblis agar tidak terkutuk.
Karena disamakan kan dengan Yesus. Iblis dulu. Kalau di akhirat lima Lah iya. kalian seiman. Ya seimbang. Kalau iblis, kalau Maka di altar dikatakan iblis kan terkutuk. Ya, Kalau di situ maka jin, faktornya iya, iblis dengerin dulu dengan bang, Allah pelan-pelan sama. aja. Enggak, karena faktornya Allah dengan iblis sama. Enggak dong, Allah itu yang Ya, mengutuk dalam- iblis. Ya, Dan saya seluruh bukan umat ayat- Islam mengutuk iblis. Ya, At-Tahrimah dan Al-Qur'an. Persamaannya Ya, persamaannya di sama-sama dalam faktornya di Islam Asia. iblis dengan terkutuk itu Yesus di atas kayu salib. Jadi kalian itu mengutuk Yesus, kami mengutuk iblis. Ya sama-sama. Ya Coba, sama-sama. iya Ada sama yang kan? dikutuk. Coba, Ya udah. coba di sini yang Kristen, kamu percaya nggak Yesus terkutuk di atas kayu salib? Saya tanya dulu. Jawab dengan tidak jujur coba. Sama-sama dia dikutuk. Ah. Sama-sama dikutuk. Ya, kenapa? Yesaya 53 katakan bahwa Gak ada dijawab. kita terkutuk untuk setiap dosa kami. Salam. Kalian seiman. Daripada seiman. Salam. Kamu percaya atau tidak kalau Yesus itu terkutuk di atas Ya kayu salib? memang terkutuk. Kenapa memang? Ya, kalau di kami yang terkutuk itu iblis. Enggak, dia Jadi kalian itu mengutuk Tuhanmu kalau kami mengutuk iblis. Ya, Gitu. bagaimana terkutuk iblis kau sama Jadi seiman? kalian sama-sama terkutuknya, ya kan? Antara iblis dengan Yesus sama-sama terkutuk. Enggak baca surat 56 dulu. Tapi tadi kalian berusaha agar iblis itu tidak terkutuk. Nah, itu bedanya. 56 dulu. Surat 56 dengan al-jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, Amin. kata Allah. Amin, berarti kalian seiman. Bukan terkutuk iblis. Tapi kalian seiman. Beribadah kepada Allah. Iya, kalian kalian kan berusaha mati-matian. Kalian berusaha mati-matian mengatakan iblis tidak terkutuk karena yang terkutuk itu Yesus. Kalau iblis tidak terkutuk, iblis penyelamat. Ganti Maka yang Tuhan bahasan Al-Jin dulu. 19. Bahasan dulu. Ketika kalian sholat, kalian Fix. sholat dengan setan. Oke, Gitu kan? coba. Jadi saya tanya sama Salom, saya tanya, di dalam pemahamanmu yang terkutuk itu Yesus apa iblis? Coba. Ya kalau di Kristen yang Coba. Yesus siapa yang terkutuk? Nah, kalau dalam Al-Quran kalian seiman dengan Jawab. iblis. Coba kau pahami. Di dalam pemahamanmu sebagai Kristen, yang terkutuk itu Yesus atau iblis? Yang terkutuk seiman dengan iblis. Kalau di Galatia 3, seiman dengan iblis. kalau di Galatia 3:13 yang Coba. Jawab dulu dengan jujur. Atau kalau kamu nggak berani jujur, jawab dengan tidak jujur. Nggak apa-apa. Yang penting kamu jawab. Yang penting kamu jawab. Coba kamu jawab. Di dalam pemahaman Anda sebagai seorang Kristen, yang terkutuk itu Yesus apa iblis? Kalau Galatia 3:13 yang terkutuk itu manusia. Salam, manusia di situ Yesus ya. Galatia 14 itu. Salam, berarti iblis tidak terkutuk ya? 14 itu. Enggak, jawab. Salam. Iya, saya tanya, makanya kau jawab. Dalam pemahamanmu sebagai seorang Kristen, Salam, jawab dulu dengan jujur. Dalam pemahamanmu sebagai seorang Kristen, yang terkutuk itu Yesus apa iblis? Ayat 14 itu supaya kami diselamatkan. Ya jawab, bukan ayat. Jawabannya Siapa? ayat 14. Ini merujuk Baca kepada ayat orang. 14-nya. Dalam pemahamanmu sebagai seorang Kristen, yang terkutuk jawabannya itu dia terkutuk supaya kami apa itu jawabannya? Yang terkutuk yang orang berdosa maksudnya. Ya, ayat 14 jawabannya. Siapa dia? Jawabannya ayat 14 supaya kami diselamatkan. Oh, berarti Dia yang datang ke terkutuk dalam yang dunia apa dia? mengambil diselamatkan ya. Ya siapa dia yang terkutuk? Jawab. Gak berani jawab dia. Kenapa jawab kayak gitu sederhana pertanyaan gak berani jawab? Nah, Berarti Yesus yang terkutuk. Diselamatkan. Berarti di dalam imanmu Yesus yang terkutuk. Ya, supaya kami diselamatkan. Bukan iblis kan? Ya, kalau di dalam iman kalian seiman dengan iblis. Itu yang Dimaksud yang bagaimana? Tuhan, astagfirullahaladzim. Ternyata buat dia yang terkutuk itu Yesus bukan iblis. Ya Allahu Akbar walillah. Kan 2000 tahun yang lalu. Jadi kalian terjadi. Enggak, saya tanya, itu peristiwa 2000 tahun yang lalu. terkutuk itu Yesus, iblis yang tidak terkutuk. Iya, itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika dia datang sebagai manusia, dia terkutuk.
Nah, Yesus yang terkutuk ya. Kalau iblisnya terkutuk nggak Ya, iblis? 2000 tahun yang lalu. Tapi kalian sekarang kan sampai Kalau sekarang. iblisnya terkutuk nggak? Ya, kalau kalian iblis kan sholat terkutuk nggak? iman. Nah, ya sampai sekarang jawab. iblis Kalau dikutuk iblisnya lah. terkutuk Ya, nggak? 2 Tadi kan Petrus Yesus 2 ayat terkutuk. 4. Ya terkutuk. Ya bilang aja, ya iblisnya nggak terkutuk. Berarti muliaan iblis di matamu daripada Tuhanmu. Ya Aduh, memang ya Allah, waktu Yesus Gusti. datang dia dihina, dicambuk, Ya itulah dibunuh. makanya kalian Ya memang punya Kan Tuhan tapi terhina, sekarang Yesus punya iblis yang tidak terhina. Ya itu bedanya. Allah. Kalian Ya beda lah dengan pakai kami. ayat itu, Kalau di mata kejadian kami, itu terjadi. iblis itu yang terkutuk. Kalau di mata Mana di kami. mata iman Kalau mutanya sirat di Tuhan mana itu maha bagaimana? mulia. Al-Jin 19. Ya. Al-Jin 19. Nah, di situ jin sholat bukan sama iblis, mati. di situ Setan. jin bukan iblis. Iya, Nah, sama aja. sekarang saya Jin tanya dengan sama setan kau, sama. kau nggak berani jawab. Tadi kan Yesus terkutuk, kalau iblis terkutuk nggak? Ya kalau Belum. di Kristen itu terkutuk. Terkutuk. Nah, Terkutuk. kalau di Berarti iblis sudah terkutuk. berarti kalau di Islam Berarti kalian iblis sama Tuhan sama-sama terkutuk. iblis sama Kejadian 3:14. Ya, dia Jadi terkutuk iblis sama Tuhanmu sama-sama terkutuk. tahun lalu. Ya 2000 tahun Oke, yang lalu dia terkutuk. iblis sama Yesus sama-sama terkutuk berarti. Nah, itu enggak itu bicara Salam. 2000 tahun yang lalu. Salam. Nah. Kau beda. Ya, iblis sama Tuhanmu sama-sama terkutuk. Dengan persen. Salam. Tanya kau dulu. Iblis sama Yesus sama-sama terkutuk berarti. Ya, Yesus terkutuk 2000 tahun yang lalu. Oke, untuk saya menangkap tanya kalau kami. gitu. Tempatnya orang terkutuk di mana? Tempatnya iblis di mana? Yang terkutuk itu? Iblis di api neraka. Ya, Yesus juga terkutuk di api neraka berarti buat kalian. Beda, Yesus Nah, terkutuk. makanya diskusi dengan Sama-sama terkutuk kok. Kalian tadi imani dia terkutuk. Enggak. Kayak mana sih? Yesus terkutuk Kau bedakan menebus enggak hukum waktu lampau Taurat. dengan waktu sekarang? Tahu enggak bahasa Inggris? Lah iya kalian Waktu percaya lampau tadi dengan saya kasih pilihan, ternyata Ya kan waktu Kata lampau. awalnya nih nggak mau jujur. Makanya saya bilang, tapi saya sudah maklum dari awal. Kalian nggak jujur juga nggak apa-apa jawabnya, kan gitu. Nah sekarang Yesus kesimpulannya Yesus dengan iblis sama-sama terkutuk berarti ya. Waktu lampau Hah? memang dia tanggung kutuk. Loh, jadi Ya, sekarang waktu tidak. lampau. Tahu enggak waktu lampau? Oke, waktu sekarang? sekarang tidak menembus dosa orang Kristen berarti. Ayo. Waktu Memangnya lampau sekarang tidak menembus dosa orang Kristen. Menebus bukan kutuk. Ya, dia menanggung Iya, kutuk. Anda baru lahir sekarang. Masih berlaku nggak tebusannya? Dia menanggung dosa kami. Tebusannya masih berlaku nggak? Tebusannya masih berlaku nggak sampai Terjadi sekarang? dia. Kan dia sudah di Lah iya, surga. tebusannya masih berlaku nggak sampai Ya, dia sekarang? sekarang ada di surga. Tebusannya Ya, masih masih berlaku nggak sampai sekarang? Ya, masih Jawab. berlaku lah. Masih berlaku. Ya masih berlaku, berarti kalian masih mengutuk Iya, tapi kan dia sudah Ya, kita udah kenal. Yesus. makanya diskusi jangan jadi umat bumi. Ya masih berlaku kalian masih Ya. sekarang, berarti tebusannya itu masih Ya, berlaku. makanya Otomatis sekarang kalian masih mengutuk analoginya Yesus. Nah, Analoginya jadi Indonesia sudah didapat merdeka 17 poinnya. Agustus sampai 5. Masih Untuk berlaku sekarang Kristen, enggak Indonesia merdeka? Yesus itu terkutuk. Tapi tadi tidak berani jujur, iblis juga Ya memang terkutuk. terkutuk waktu lampau waktu dia datang 2000 tahun lalu. Lah iya, terkutuknya sampai sekarang berlaku nggak? Ya, saya tanya analoginya begini, Indonesia merdeka 45. Sekarang masih merdeka tidak? Merdeka sampai sekarang? merdeka Indonesia tidak? Merdeka? Analoginya kan begitu, peristiwa yang sudah Lah iya, terjadi. sampai sekarang merdeka, analoginya begitu udah. Ya itu begitulah. Sampai Lah sekarang. iya, ya Yesus juga begitu kan, terkutuk sampai sekarang jadinya. Kami sudah merdeka. Yesus sekarang di surga. Kami sudah merdeka. Dan sama dengan Allah, ada di neraka. Al-Quran 471. Loh, Bagaimana mau datang ke dalam terkutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke, pelan-pelan. Dengerin. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, sekarang karena kita, kalian berlaku nggak kitanya di situ? Ya, baca ayat 14. Aku sudah merdeka. Iya, berlaku nggak kitanya sama kalian sebagai Kristen? Iya, baca ayat 14-nya. Iya, makanya kitanya di situ berlaku nggak untuk kalian sebagai Kristen? Supaya kami diselamatkan.
Iya, berlaku sampai sekarang berarti kan? Ya, baca ayat 14 Iya, berlaku sampai sekarang berarti kan? Makanya itu otak kalian sama dengan satpam semua. Satu Ya, otak satpam, berlaku. semua otak satpam. Ya, nggak berani jujur Dua aja. otak Jadi satpam, kalian itu selama masih ada kalian sebagai Kristen di muka bumi, selama itu berlaku kutukan terhadap Yesus. Nah, itulah kalian. Sebagaimana juga kalau di dalam pandangan Islam tadi sudah dijelaskan yang terkutuk itu iblis. Maka teroris ada di Nah, sini. kalau mau mengutuk yang disalib itu berarti sifatnya sifat iblis, bukan Ya, itu kan orang masih mulia. kau. Ya itu kan kau, tapi iman kami. Nah, kalau kalian kan Yesus yang kalian kutuk kan? Ya kan sudah terjadi. Lah iya. Tanya analoginya Lah tadi. iya, sampai sekarang kalian mengutuk Yesus. Yesus kan. Oke. Surga. Sekarang iblis Sama terkutuk dengan- nggak? Nah, Iblis ya terkutuk sih. nggak? Iblisnya terkutuk nggak? Ya iblis kan memang terkutuk sampai sekarang. Oke. Belum Ya, itu Oke. bedanya. Tempatnya yang terkutuk di mana? Tempatnya di buku yang 471. Allah ada di buku yang 471. Aduh, ya kasihan kali kalian ini. 471. Ya Allah, punya iman pendirian yang nggak jelas. Ya sekarang kayak kan gini Yesus bukan di konsekuensinya. neraka. Enggak, sekarang Yesus bukan di neraka, di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya itu kan klaim kalian. Yang terkutuk di mana? Kalau dia di langit, di surga, kalau dia di surga, berarti dia tidak terkutuk. Berarti Kan Allah mau di gitu mana logikanya. sekarang? Kalau Nah, dia Allah tidak mau di terkutuk, kalian mengutuk orang yang tidak terkutuk, berarti kalian yang berdosa. Kalian Allah mau menyetarakan di mana Yesus dengan iblis. Enggak, buku Dosa yang buat 471 kalian. Di mana Allahmu? Nah, logikanya kan begitu. Enggak, logikanya Kami sudah Allahmu ada di mana merdeka, sekarang? Pak Alif. Nah, karena ditebus oleh Yesus kan? 5 ayat Iya, 1. karena ditebus oleh Yesus Kami kan? sudah Kalian merdeka kan? Benar, benar. Nah, maka yang terkutuknya Galatia siapa? 5 ayat 1. Iya, Ya. yang terkutuknya siapa jadi? Yang terkutuk ya kayu salib, Siapa? Kayu salib. lambang penderitaan. Iya. Loh, kok kayu salib ngapain? Sudah ditebus oleh Yesus. Ngapain kau butuh kayu salib, boy? Orangnya yang digantung di kayu salib atau kayu salibnya? Siapapun Kalau kayu salibnya yang ngapain berdosa Yesusnya harus disalib? digantung di kayu salib. Yang terkutuk Sekarang lambang Yesusnya kayu atau salib kayu itu salibnya? lambang kutuk. Ini lagi Yesusnya dibuang, aduh kacau. Loh, Yesus kan sudah menebus dengan darahnya. Nah iya, kalian menjadikan dia sebagai yang terkutuk, betul? Ya sudah merdeka kita. Bagaimana? Lah iya, pahlawan merdeka dulu karena mencurahkan gini. darahnya memerdekakan bangsa Roni, ini. Yo. coba pelan-pelan. Kalian merdeka karena kalian mengutuk Yesus. Kan begitu. Coba, kalian kalau tidak mengatakan Yesus terkutuk, kalian tidak merdeka. Jadi kalian itu mau merdeka dengan cara menjadikan Yesus yang terkutuk. Itulah cara iman kalian. Padahal tadi kami bilang, kalau dalam pandangan Islam, yang terkutuk itu jelas iblis. Karena dia menyesatkan manusia. Karena dia tidak mau tunduk patuh kepada perintah Tuhan. Kalau kalian justru mengutuk yang mulia buktinya bernama iblis Yesus, terkutuk? udah gitu kalian tuhankan. Pak Alif, apa buktinya iblis terkutuk? Mana buktinya iblis terkutuk? Nah kan, jadi buat kalian iblis tidak terkutuk. Enggak, saya nanya Pak Alif, mana buktinya iblis terkutuk? Enggak, saya tanya buat kalian iblis tidak terkutuk kan? Makanya kok jadi ragu? Malah iblis yang tidak terkutuk, malah Yesus yang terkutuk. Kacau dia. Iblis di dalam dalam apa? Kejadian 3:14 itu disuruh makan debu. Terkutuk makan debu. Loh, saya tanya sama kalian, buat kalian iblis terkutuk nggak? Nggak ada ayatnya Pak Alif, iblis dikutuk. Mana ayatnya? Ada nggak ayatnya? Berarti muliaan iblis daripada Yesus jadinya. Kalau Yesus ada ayatnya terkutuk, kalau iblis nggak ada. Masih muliaan iblis daripada Yesus. Kacau kalian ini. Di Kejadian 3:14 iblis dilambangkan sebagai ular, dikutuk.
makan debu tanah. Aduh ya Allah. Tapi kalau kita buka dalil ya, contoh di Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Di situ sebenarnya yang masuk ke dalam api yang kekal alias ke neraka orang-orang terkutuk bersama dengan iblis. Maka iblis dikategorikan juga yang terkutuk. Tapi kalau kalian tidak mau mengutuk iblis, ya silakan, itu hak kalian. Justru di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, iblis itu penyelamat buat kalian. Makanya kalian tidak berani mengutuk iblis, tapi lebih berani mengutuk Yesus. Nah itu. Apakah ada setan yang masuk surga, Pak Alif? Menurut ajaran setan itu ya tempatnya di neraka. Kenapa setan sholat? Setan itu kan nama lain sifatnya, gelar-gelarnya ya. Nah, ini sebenarnya sudah sangat jelas di sini dalil-dalilnya. Jadi di dalam keyakinan Kristen, saya itu sebenarnya agak miris ya sama teman-teman Kristen. Tidak berani mengatakan iblis terkutuk, tapi berani mengatakan Yesus terkutuk. Itu poin pertama yang perlu kita pelajari. Ada apa di sini? Ya kan? Ada apa di sini? Kalian tuh lebih mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk, dan anehnya kalian akan diselamatkan dari siksa neraka dengan cara mengimani Yesus terkutuk di atas kayu salib. Jadi syarat iman buat kalian kalau begitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuk masuk surga lah orang yang digantung pada kayu salib. Coba saya tanya, tanpa percaya Yesus terkutuk di atas kayu salib, kamu ditebus nggak dosanya? Jawab dengan jujur. tidak ditebus, tidak ditebus. Nah itu, jadi syaratnya ditebus dosa itu mengutuk Yesus. Itu ajaran kalian. Inilah bahayanya. Padahal tidak ada dalam ajaran Yesus itu sendiri atau ajaran Sang Elohim, Sang Bapa, dalam ajarannya terhadap para nabi kepada Yesus. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan memuliakan aku. Memuliakan, bukan mengutuk. Ketika dia selesai menyampaikan semua firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus, diajarkan kepada murid-muridnya, apa yang dia katakan? Ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang aku miliki, kata Yesus. Dia berdoa minta kemuliaan. Dia katakan kalau Elohim adalah Bapamu, engkau akan mengasihi aku. Tapi begitu datang ajaran Kristen, Yesus itu harus terkutuk demi keselamatan kalian dari dosa-dosa kalian. Lainlah bedanya kalian ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Apa konsekuensinya ketika mengatakan Yesus terkutuk? Di dalam kitab Anda juga dikatakan, Matius 1 nomor 1, Yesus itu anak Daud, anak Abraham. Dia itu keturunan dari Abraham. Dikatakan di dalam kitab Kejadian, Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham beserta dengan keturunannya, dan akan memuliakan orang-orang yang memuliakan Abraham. Kalau kalian mengutuk keturunan Abraham bernama Yesus, berarti Tuhan akan mengutuk kalian. Nah ini sebenarnya kalian tuh perlu mikir di sini. Tapi kalian justru mengatakan demi ditebus dosanya harus percaya, harus imani kalau Yesus itu mati terkutuk di atas kayu salib. Tanpa mengimani Yesus terkutuk, kalian tidak ditebus dosanya. Syarat menjadi diterima dosa, ditebus dosa, harus mengutuk Yesus. Coba. Itu iman kalian kan? Gantian. Kami ini sudah percaya Mesias datang, Pak Alif. Iya, tapi dengan cara terkutuk kalian itu imaninya. Alif. Ya, Bapak mintanya begitu kehendaknya. Ayo Alif. Dengan Bapak, ya. Aduh. Kamu baca gak lihat ya? 3 ayat 13 sampai 14. Udah dibaca. Kristus Yesus telah membuat semua ini. Itu di imannya harus. Anda percaya kan di situ? Bahwa disitulah Yesus yang terkutuk. Jangan memotong-motong kata-kata di situ. Enggak saya potong. Saya sudah sampai hafal banget itu dalilnya. Kalian apa yang mau ditambah? Gini,
Nih, coba kalian berikan cara ngeles terbaik membela Yesus terkutuk itu gimana? Coba silakan jelaskan kepada kami. Ya sudah ada baca di situ dan mengerti dan paham. Sudah saya baca berulang-ulang. Kalian tinggal jelaskan aja. Yohanes 1 ayat 29 Pak Ali. Paulus nih. Yohanes 1 ayat 29. Coba kalian jangan nyuruh saya baca ngulang lagi. Saya udah capek pegel ngulangnya. Kalian mau sanggah apa? Atau mau memperkuat argumen saya, silahkan. Kamu mau jelaskan apa? Saya diam ini. Kalau kamu sudah Ganti baca, topik aja, kenapa ganti kamu topik. menyatakan itu lagi? Karena gak tahan dia untuk Yesus. Ganti topik, udah ganti topik. Jangan Carol, jangan fokus Sama-sama makanan udah gitu. terkutuk. Ada terkutuk. Ya dia percaya. Nah ini masalahnya ada yang ragu. Jadi syaratnya ditebus dosa kalian sebagai Kristen, satu syaratnya apa? Setan Mengimani itu Yesus terkutuk atau terkutuk. tidak? Itu pertanyaan juga, setan itu terkutuk atau tidak? Ketika itu setan dipindahkan ke 2000 babi lalu B2-nya yang metong, setannya tetap hidup sampai sekarang, berarti tidak dikutuk juga itu setan itu kalau gitu. Iya kalian makanya saya bilang tadi kalian ragu kalau Yesusnya terkutuk, kalau iblis malah tidak terkutuk. Jadi lebih mulia iblis daripada Yesus. Kayak mana lah coba? Ini coba siapa ini? Milona. Coba kamu mau bahas apa? Coba silakan Galatia 3 nomor 13 kalian mau bahas apa? Saya sudah ngulang berkali-kali. Itu prinsip iman kalian ditebus dosanya dengan cara mengimani Yesus terkutuk di atas kayu salib. Ganti aja topik, nyerah. Saya menyerah putih saya. Kalau Anda sudah membaca, kenapa Anda mau membicarakannya ulang-ulang? Oke, kalau gitu Milon saya tanya. Tanpa mengimani Yesus terkutuk ditebus nggak dosa kalian? Berarti Anda aneh. Kalau Anda kok jadi aneh? kenapa Anda Suruh baca nggak mau. Ditanya malah memponis. Kayak mana sih? Coba saya tanya kalau gitu, Anda kan baca nggak mau, saya tanya, Anda sudah paham poinnya di situ. Pertanyaan saya begini, tanpa mengimani Yesus terkutuk, ditebus nggak dosa kalian? Ditebus. Jawab dulu. Loh, Ya, tergantung. berarti kalian tidak percaya penyaliban Yesus kalau gitu. Mantap, tepuk tangan. Penebusan. Ada juga yang tidak mengimani penebusan dosa. Kan, ada juga kan? Tergantung. Ya berarti kalian tidak percaya Yesus disalib kan? Bagus itu. Dia tidak tersalib. Kok jadi salib? Itu yang mulia yang benar. Jadi salib ini apa? Saya Menyimpulkan Yesus apa iman orang? Loh, makanya kan saya tadi tanya, Anda percaya nggak dengan Galatia 3 nomor 13-14? Percaya. Itu kan Loh, kok jawab dulu mana yang minta saya jawab? Mau membicarakan itu lagi. Kalau agama Anda sudah benar, kenapa mengurusin sih? Kalau gitu ganti salah dengan agama kalian. Kalau tidak mau bahas Galatia dan tulisan-tulisan Paulus, ganti agama kalian masih ganti aneh. kemana? Masih salah sampai masih. Tapi kalau mau Kalian wajib mengimani. Gini, coba kalian di sini ada berapa Kristen? Ada 1, 2, ada 5 loh. Ada 5 Kristen. Ada 5 orang Kristen di sini. Saya tanya. Di situ sedang Galatia 3, 13, 14 sedang membahas Yesus. Ada bunyi kalimat terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda imani, percaya atau tidak? Percaya. Ya kalau Anda sudah membaca, kenapa Anda mau membicarakan? Kalian percaya? Berarti kalian dalam iman kalian itu harus mengutuk Yesus, betul? Jangan lu kau simpulkan. Tanya lagi yang lain. Jangan lu kau simpulkan. Nah ini pertanyaan saya. Kalian kan percaya? Berarti kalian mengimani dan mengamalkan kalau Yesus itu terkutuk, betul? Iya, betul. Untuk menebus manusia dari dosa. Nah itu dia kalian akan ditebus dosanya dengan cara mengimani Yesus terkutuk. Bisa saja. Sekarang saya tanya, kalau Yesus tidak terkutuk di atas kayu salib, kalian percaya atau tidak? Ya, memang dia sendiri mengatakan yang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Yang terkutuk. Nah, berarti memang syaratnya menjadi Kristen itu harus mengimani dan mengatakan Yesus terkutuk di atas kayu salib. Itu kalian. Syaratnya. Memang lah, Alkitab Anda tadi itu.
Nah iya berarti harus percaya kan? Ya memang itu tertulis, percaya, kenapa rupanya? Nah iya. Nah kalau dia dikatakan tidak terkutuk, berarti Anda menolak kitab Anda, betul? Enggak juga, kalau emang orang nggak percaya nggak masalah. Loh, berarti bukan Kristen kan? Kenapa Anda mau membicarakannya? Loh karena di sini kitab Anda, ini kitab Anda loh. Nah iya, kitab kan. Nah, sekarang di situ dikatakan kalian sebagai Kristen mengimani kalau Yesus itu terkutuk. Bahkan menjadi kutuk karena kalian. Nah, sekarang yang tidak percaya Galatia 3 nomor 13 itu Kristen atau bukan? Nggak apa-apa, Kristen juga dia. Kristen juga. Kristen juga. Berarti dia tidak percaya penyaliban Yesus terkutuk di atas kayu salib. Menolak semua tulisan Paulus, Pak Dehen. Kalian ini jadi ragu. Nggak masalah, sekarang begini. Pak Dehen itu Kristen ya. Semua tulisan Paulus Kristen dia itu. Iya. Oke. Berarti kalian tidak percaya. Berarti tidak percaya Yesus terkutuk di atas kayu salib. Setahu saya yang tidak percaya Yesus disalib itu bukan Kristen. Pak Dehen itu Kristen percaya Yesus disalib. Pak Dehen Kristen, Pak Dehen. Lah iya, di sini kan di kitab Anda dikatakan Yesus disalib terkutuk. Nah, tadi yang tidak percaya Yesus terkutuk disalib, Anda katakan tetap Kristen. Betul. Kok bisa betul? Bukankah iman Kristen itu mengimani Yesus terkutuk di atas kayu salib? Nggak mesti. Oh, berarti ada Kristen yang tidak percaya Yesus disalib? Nggak percaya, ada. Mantap, tepuk tangan. Jangankan umat Islam, ternyata Kristen pun ada yang percaya dia tidak disalib. Inilah benar kata Al-Quran. Innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Dengar kawan, kau jangan sesungguhnya mereka itu berada di dalam perselisihan. Mereka ragu tentang siapa yang dibunuh dan disalib itu. Wa ma qataluhu yakina, mereka tidak yakin dia itu mati. Ternyata di sini menurut si Don King ada juga Kristen yang tidak percaya Yesus disalib. Ya sudah, Al-Quran yang benar. Iya, salah, kamu sudah salah. Salah itu. Loh, tadi katanya Kristen ada juga yang tidak percaya dia terkutuk di atas kayu salib. Kayak mana sih? Jadi saya disalahin terus. Semua Kristen percaya dia disalib. Ya, betul, tetapi tidak dengar dulu. Gantian dulu, kasih dulu kawan. Kristen, gantian dulu Kristen. Kau diam juga dulu kau. Dengar, tidak semua Kristen percaya Yesus disalib, benar. Semua Kristen percaya Yesus dibangkitkan, benar. Tetapi sekalipun tidak percaya dia terkutuk, dia tetap Kristen asal dia percaya Yesus Tuhan dan mati bersama dengan kematian Kristus. Nggak ada masalah itu. Banyak yang nggak percaya Yesus Tuhan di Kristen. Yo. Nggak apa-apa. Itu dia sudah batal kekristenannya secara teori. Oke. Jadi banyak orang Kristen tapi dia selamat, benar, tidak percaya surat Paulus ini. Nggak percaya surat Paulus itu nggak apa-apa. Oke, saya tanya sama kalian. Kalau tidak apa-apa, lebih bagusan mana, Yesus terkutuk atau tidak terkutuk? Ya, memang dia bukan masalah bagus nggak bagus, memang dia mengatakan dia terkutuk. Kan tadi ada yang tidak percaya kalau dia terkutuk, kalian yang percaya. Sekarang lebih mulia mana, mengutuk Yesus atau memuliakan Yesus? Siapa mengutuk Yesus? Itu paling bodoh. Lah ini yang kalian tadi imani, Galatia 3 nomor 13. Kau ini gimana sih ah? Ya, siapa mengutuk? Nggak ada mengutuk Yesus. Mati terkutuk. Nah di situ dikatakan terkutuk yang digantung di atas kayu salib. Yang mengutuk siapa? Kok kalian sekarang berubah lagi? Kalian percaya nggak kalau Yesus terkutuk di atas kayu salib? Percaya. Ya berarti kalian imani dia terkutuk. Yang betul? Ya sudah. Nah sekarang yang tidak percaya Yesus terkutuk Kristen juga kan? Nggak apa-apa, Kristen juga. Nah baik, yang nggak benar yang mana? Yang menerima Yesus terkutuk atau dia tidak terkutuk? Dua-duanya benar. Hah? Dua-duanya benar. Yang enggak benar ya yang bakal diukur. Dua-duanya benar.
yang Matius Ada di dalam kitab Kejadian, Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham berserta dengan keturunannya. Betul. Sekarang saya tanya dalilnya. Berdasarkan ajaran Yesus, Yesus itu dikasihi atau dikutuk? Dikasihi. Bukan dikutuk. Tapi dia mengambil kutuk manusia. Menanggung kutuk manusia. Iya. Putar lagi. Menurut ajaran Yesus, Yesus itu dikasihi atau dikutuk? Dikasihi. Ayat 14 itu kamu sudah baca. Dikasihi. Ulang-ulang, narasi yang berulang-ulang. Bukan narasi berulang-ulang, Milona. Kau tuh nyuruh baca terus. Kau sendiri tidak sanggup menjelaskan. Saya sudah baca berkali-kali dari tadi. Kamu bicara. Nah ini temenmu si Don King malah maju mundur cantik. Kayak gitu dari tadi nggak kelar-kelar. Kau bilang mengutuk Yesus, tidak mengutuk Yesus sama saja. Putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, yang dikasihi di dalam Yohanes 8 juga, jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Dalam Yohanes 17, Yesus berkata, ya Bapa, permuliakanlah anakmu. Dia itu dimuliakan, bukan dikutuk. Betul. Berarti kalau mengatakan Yesus terkutuk, itu melawan ajaran Yesus. Salah. Bertanya kepada Anda. Oh, Astagfirullahaladzim. Berarti ajaran berarti ini enggak ada pendirian, ini orang ngobrol enggak nyambung. Silakan Milona silakan. Kamu itu mau ngomong gimana? Aku juga nggak bisa lama ngobrolnya. Gimana? Alif. Iya. Di mana keberadaan Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berada? Loh, kalau ditanya di mana dia berada, berarti itu makhluk namanya. Allah itu pencipta alam semesta, pencipta jagat raya. Dijelaskan di dalam penjelasannya Sayyidah Ali radhiyallahu anha. Mahma tasawarta bidalika fallahu bi khilafi dalik. Segala sesuatu yang tergambar oleh kalian di benak kalian, maka Allah itu bukan seperti itu. Jadi jangan kau tanyakan Tuhan itu seperti apa, di mana lagi, ngapain, itu nggak bisa. Karena itu pertanyaan merujuk kepada makhluk, di mana sesuatu yang membutuhkan ruang dan waktu. Oke, ini saya sebutkan. Makanya ketika orang itu berdoa, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya, dan ingatlah dan ketika seorang orang bertanya kepada engkau tentang aku, maka jawablah, sebutlah, aku ini sangat dekat. Allah itu sangat dekat. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Itulah Tuhan. Jadi tidak bisa digambarkan. Iya. Tuhan itu yang besar. Oke. Contoh, kalau saya buka dalil seperti ini. Saya tanya dia berada. Baik, saya jawab. Tuhan dan Nabi Musa 1 Timotius 2 nomor 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini. Jangan bawa ayat-ayat Alkitab. Iyalah, sebentar dulu. Tidak. Jangan bawa apa. ketuhanan kalian. Jangan. Oke, baik. Saya tahan dulu kalau gitu. Oke. Mau tanya apa lagi? Daripada kau membahas Yesus terkutuk, nggak sanggup kan? Tanya aja lagi terus sampai pertanyaan itu nggak ada lagi. Keberadaan Tuhan kamu itu di mana? Tuhan kamu aja tidak ada. Jangan yang tidak ada itulah yang ada. Yang kalian katakan tidak ada itu yang ada. Sembah itu Tuhan kita, Tuhan Yesus, tapi kalian itu menutupi semua itu dari. Ngapain saya menyembah Tuhan yang terkutuk? Tuhan kami itu mulia. Tuhan kalian itu di mana? Tuhan kalian itu di mana? Kalau kalian tanya Tuhan itu di mana, lagi ngapain, itu pertanyaan untuk makhluk. Di mana dia berada? Itu pertanyaan makhluk namanya. Contoh, Yesus di mana?
bagaimana terkutuk. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan makhluk. Jadi buat kami itu standar makhluk. Buat kalian malah dikatakan yang terkutuk. Ini contoh, saya baca satu dalil. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapa dia ini? Siapa dia? Yesus dan kami selamat. Pertanyaan saya, ini Yesus atau bukan? Siapa? 1 Timotius 6 nomor 16 kita ada mengatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Pertanyaan saya, dialah satu-satunya ini Yesus atau bukan Yesus? Jangan membawa-bawa dari ayat Alkitab kita. Nah, saya tanya, bukan saya membela iman saya pakai kitab Anda. Saya tanya, ini Yesus atau bukan Yesus? Jangan membawa agama orang. Ya, saya tanya, ini Yesus atau bukan Yesus? Tidak. Bukan Yesus itu, bukan Yesus. Orang. Nah, itu kan jujur. Kalau jujur bukan Yesus. Milana, kamu jawab, ini Yesus atau bukan? Jangan membawa ayat Alkitab yang saya bilang, jangan membawa ayat dalam narasi ayat dalam Aduh, ya Allah, ya Allah. Tidak boleh itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalian harus membawa Quran kalian itu yang dari Goa Hiro itu. Kenapa? Cuma 5 ayat. Loh, kalian ada 22 pasal itu dari Pulau Patmos sendirian itu, ya ngeri itu. Premium ayat Alkitab kita. Ya cepetan, mau tanya lagi atau enggak? Daripada ditanya macet. Siapa yang memberi Nabi Muhammad? Gantian aja, gantian. Nabi Muhammad. Pertanyaannya aja nggak bisa, siapa yang menjadi Nabi Muhammad? Aduh. Siapa yang mengangkat? Siapa saksinya? Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi? Siapa saksinya? Kok tanya saksi? Emangnya lagi pemilu? Emangnya lagi pemilu? Siapa yang melihat langsung? Siapa yang nanya saksi segala? Pemilu emangnya? Siapa yang mengutus dia menjadi nabi? Siapa saksinya? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Quran menyebutkan wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Karena yang perlu saksi orang lain itu lagi pemilu, itu perlu ada kejujuran dan keadilan itu pemilu. Di mana Al-Quran itu berada? Nah, sekarang ada nggak saksinya Yesus ketika dia dibawa oleh iblis? Siapa saksinya? Jangan kamu tanya itu, jawab. Kan? Makanya pertanyaan ngeyel ditanya balik bungkam. Jawab dulu baru bisa tanya balik. Loh, sudah saya jawab. Pertanyaan apa lagi? Keberadaannya tidak ada, berarti tidak ada Tuhan kalian. Gak apa-apa buat kalian mengatakan Tuhan kami itu tidak ada, itu hak kalian. Jadi karena standar gini ya, Milona coba gini, saya coba turunkan gaya diskusinya. Begini ya. Kenapa kalian orang Kristen? Enggak bang, gini, pahami dulu. Saya sampaikan, nanti kalau kalian setuju, oke, nggak setuju, bantah. Kenapa kalian mengatakan Tuhan umat Islam nggak ada? Karena standar Tuhan di mata Kristen itu harus seperti manusia sebagaimana kita. Betul? Kamu berbicaranya terlalu banyak bicara kamu itu. Enggak, saya tanya. Kalau saya salah bantah. Saya udah bilang, kalau saya salah dibantah. Kenapa kau katakan Tuhan umat Islam tidak ada? Karena Tuhan dalam perspektif orang Kristen dikatakan ada, standarnya harus turun seperti kita, manusia kelihatan, bayi disunat dan sebagainya. Betul? Nah, bingung kan? Nah, standar Tuhan dikatakan ada, buat Anda sebagai Kristen harus nampak, harus kelihatan sebagaimana manusia pada umumnya. Betul? Intinya Tuhan kita Tuhan. Iya. Raja dari segala raja. Inilah makanya nggak bisa masuk ke dalam otak kalian.
Yesus yang anak manusia kau tuhankan, lalu standar ketuhanan ditanyakan kepada Islam, standarnya, barometernya itu sebagaimana Tuhannya Kristen, ya nggak masuk. Kalian itu standarnya buat kami anak orang yang dilahirkan. Aduh, ini saya lupa lagi. Cek gini tadi. Jadi buat kalian yang standar Tuhan itu buat kami itu orang manusia, anak orang yang dilahirin itu, bukan Tuhan. Makanya terlalu rendah standar Tuhan di mata kami bagi kalian itu. Makanya nggak akan masuk kami jelaskan tentang siapa itu Tuhan. Contoh ketika Al-Quran menyebutkan bahwa penciptaan Nabi Isa, penciptaan Yesus menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang tidak sama dengan makhluknya, yang berbeda dengan makhluknya. Kalian menilainya yang lahir yang ajaib itu adalah Tuhan. Lah itulah bedanya buat kalian. Maka sampai jungkir balik pun saya jelaskan tentang ketuhanan kami yang tidak bisa dilihat oleh mata itu nggak akan masuk di otak kalian. Karena standar Tuhan di mata kalian itu adalah anak orang. Itu standarnya. Itu Tuhanmu itu tidak ada bukti, tidak ada fakta, hanya dongeng itu. Kalau Tuhan kami ada faktanya, ada buktinya. Ganti pemain sampai lagi. sekarang masih eksis. Ganti pemain. Kalau ada gitu, bukti, tidak ada fakta bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Dongeng 1000%. Standar ada bukti dan fakta itu seperti apa? Saya ingin tahu dulu. Hanya dongeng. Dikatakan ada bukti dan faktanya itu seperti apa? Coba jelaskan dulu. Jelaskan ya. Dengar Islam. Ya, coba sebutkan dulu. Dengar. Sabar kamu, sadarlah, jangan menyembah batu. Biar ku buktikan. Fakta Yesus dari dulu sampai sekarang masih eksis. Kalau Tuhan atas nama Tuhan, kalau ada sakit atas nama Yesus sembuh. Kalau nama Subhanahu Wa Taala, saya jamin 1000% tidak bisa ngapa-ngapa. Tidak bisa ngapa-ngapain. Itu hanya dongeng. Hanya tidak ada. Kalau bahas kayak gitu, kamu inget nggak dulu Ponari nyelupin batu dia nyembuhin orang? Kamu ingat gak dulu ada di Kalimantan Ibu Ida Dayak, dia suka nyembuhin orang. Tidak kuasa, tidak ada kuasa. Maksud saya, kau kan mengatakan Tuhannya umat Islam itu nggak ada faktanya. Saya tanya dulu, standar Tuhan ada itu seperti apa yang kau pahami? Coba jelaskan dulu. Standar Tuhan itu eksis, dia bisa atas nama Tuhan bisa sembuh segala penyakit. Coba sebutkan penyakit apa yang disembuhkan Subhanahu Wa Taala. Penyakit kudis pun tidak bisa disembuhkan. Kalau gitu kenapa ada rumah sakit Kristen, Bang? Kenapa ada rumah sakit Kristen? Ayo, kenapa ada rumah sakit Advent, Siloam, beberapa rumah? Kan tinggal pendetanya di situ, ngapain jadi dokter juga orang Kristennya? Lihat pendeta Rusli, Iya, ngapain ada rumah sakit? Ngapain ada rumah sakit? Pendeta Rusli. Iya, ngapain ada rumah sakit Kristen nggak percaya Tuhan dia? Kau tonton tidak ada? Kau tonton? Iya, saya tanya kenapa ada rumah sakit Kristen? Saya tanya ada rumah sakit Immanuel, Siloam, ada lagi Advent. Saya tanya kenapa mereka bikin rumah sakit? Kenapa nggak pakai nama Yesus jadi sembuh aja? Mereka nggak percaya Yesus. Tidak semua. Iya, tidak semua lagi jadinya. Tidak semua terpilih, dipilih semua seperti pendeta. Suruh pendeta Tuhan kita dia menciptakan langit dan bumi. Jadi standar janda sekarang. Enggak gini loh, kalau kalian mengatakan pakai nama Yesus, orang itu bisa sembuh, kenapa ada rumah sakit Kristen? Itu mereka tidak percaya Yesus Tuhan bisa menyembuhkan gitu. Kalian itu otaknya itu nggak dipakai loh. Sulit rumah sakit sana. Serius lubis tuh. Suruh rumah sakit sana itu. Pegang kaki orang. Suruh sana pergi. Bisa dia tidak? Nggak bisa karena di setting. Bisa. Terus kenapa? Itu ada nomor HP-nya. Suruh dia ke rumah sakit sana. Suruh. Itu ada apa? Itu Kalian di sini bodohnya kalian. Terus kenapa orang-orang Kristen memilih jadi dokter? Kenapa nggak milih jadi penginjil biar nyembuhin orang, bikin rumah sakit? Kalau ada bapak kau, itu nomor HP-nya ada. Kakekku kasih nomor HP-nya ya.
Bodohnya Kalau ada kalian bapak kau semua. sakit, Suruh masuk aja ke rumah sakit Kristen, bukan ke kami. atas nama Subhanahu wa taala penyakit kudus pun tidak Coba boleh suruh disembuhkan. ke rumah sakit Penyakit dia. kudus pun tidak bisa Coba disembuhkan. kau suruh ke rumah sakit Itu. ke si Resuli itu. Pembohong saja itu. Tidak Coba ada kau suruh dia ke fakta, rumah sakit. tidak ada data, hanya dongeng. Bisa kau yang tidak ada Itu data. Tuhan kalian datang dia dongeng bagi kau. tujuh, nabinya nabi palsu, semua. Tuhan kami yang bangkitkan Tuhan kau itu, Allah kami itu. Baca kau Kisah 2:32 itu. Ada Memang tidak mungkin. Ya Kisah pertama dalam ke Bible. tujuh kisah Bible Jauh, hoax semua. Enggak tahu kalian mengatakan apa tadi? Hoax semua, hoax. Enggak tahu kamu mengatakan apa tadi? Babak pertama, babak ketujuh, Hoak, tidak hoak kau mungkin, tidak mungkin. Hoak kau Hoak tuh, kau itu. tidak ada datanya. Tidak ada data, kau tidak ada data. Coba kau baca itu Matius 27, 51, 52, 53. Tujuh, Hoax. dia babak ketujuh. Iya, hoax itu, hoax Bible kau itu. Gatot, kamu bicara apa tadi? Coba kau suruh Risuli sana ke rumah sakit. Kau potong leher saya, kalau bisa dia sembuhkan orang di rumah sakit sana. Kau bicara apa tadi? Enggak, Potong Gatot. saya, kau potong tuh. Dia punya Gatot, leher, kamu kalau bicara bisa apa tadi? dia sembuhkan. Parah kau itu. Itu pendeta bohong Itu di TikTok banyak, di TikTok banyak TikTok, secara langsung. suruh dia ke rumah sakit. Terai. Suruh Terai suruh di dia ke TikTok. rumah sakit. Suruh dia ke Itu rumah sakit banyak di kalau TikTok bisa. nah, secara langsung pengobatan langsung. Pengobatan bohong semua itu setting itu. Saya Banyak di saya TikTok. pernah saya ini pernah jadi misionaris. Pernah saya di bagian itu, bohong-bohong saja semua Sudah. itu. Settingan semua itu. Suruh dia ke Kau rumah dari sakit. Kristen masuk Islam. Suruh dia ke rumah Tidak sakit, masuk akal. suruh dia ke rumah sakit, suruh sembuhin tuh orang Itu lumpuh nomor sana. HP-nya ku kasih. Ku kasih. Ngapain sama pendeta pembohong? Itu Hubungi pendeta nomor pembohong. HP-nya. Sudah KKR kau jangan dari Adil itu Lubis. dari Islam. KKR kau saja pernah disetting. Ada orang tidak lumpuh disetting menjadi lumpuh. Islam semua diobatin jadi. Orang tidak lumpuh disetting menjadi lumpuh. Nah, disorting baru disebarkan hoax. Jadi Tuhan kami itu Dengan demikian, nah, Kalau potong Kristen saja, itu Wak. bukan Dengan Dia demikian, mempunyai kuasa di Filipi bumi dan 1 di ayat surga. 18 ini saya bacakan kau ya, Filipi 1:18 tuh. Nah, coba kau baca itu. Di situ walaupun pemerintahan Kristus diberitakan dengan Tuhan tipu kita muslihat, Yesus mempunyai bukan kuasanya masalah. besar di bumi dan di surga. Bukan Dia masalah. memegang pintu kerajaan surga, Bang Alif. Pintu apa? Tidak ada pintu-pintu. Pintu hoax. Hoax kau itu saya pernah menjadi bagian di situ. Tidak usah jauh-jauh di KKR saja. Itu orang tidak lumpuh. Disetting baru disorting. Ada. Yang hal itu orang tidak lumpuh. Orang bisa memang jalan. Parah kau suruh Risoli Lubis pergi rumah sakit sana. Kau potong leher saya kalau dia bisa bukan orang rumah sakit sana. Kenapa di Parah kau tidak usah kau bodoh-bodohi saya. Saya pernah di situ. Sekian tahun saya di situ. Sekian tahun saya terlibat di yang begitu-begituan hoax itu. Itu menggenapi Filipi 1 ayat 18 itu. Baca kau itu. Baca kau keras-keras. Kalau perlu kau pakai toa baca keras-keras. Itu orang tidak sakit. Ngerti kau di setting, ngerti kau di setting. Nah, makanya dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23 digenapi itu. Tuhan, bukankah kami menyembuhkan orang sakit atas namamu? Kami mengusir setan atas namamu. Apa ayat 23-nya Yesus katakan Matius 7, 23. Enyahlah kalian pembuat kejahatan. Kenapa? Disetting, dodol, disetting. Ngerti kau disetting? Kamera, action. Setting, makanya diusir kau. Matius 7 itu. Tuhan, bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Ayat 23-nya. Aku tidak kenal kalian. Enyahlah kalian pembuat kejahatan. Kenapa? Disetting, dodol. Saya tahu karena saya pernah dari situ. Masih kau tidak percaya? Kau suruh ke rumah sakit itu si Resuli itu. Kau suruh ke rumah sakit. Nah, coba kau suruh ke Siloam sana. Bisa enggak? Kenapa Resuli tidak mau ke rumah sakit? Kenapa si Resuli tidak mau ke rumah sakit? Karena dia tahu itu settingan. Karena kalau di rumah sakit ketahuan bohongnya. Ngerti kau? Macam saya tidak pernah di situ aja. Kenapa di usah si Resuli KKR sana KKR. Tadi kenapa di mute? Kenapa di mute? Bodoh. Kau bodoh. Kau hoax, kau bilang orang hoax. Makanya jangan framing hoax, kau ada bukti. Suruh dia ke rumah sakit sana, suruh. Jangan kau suruh saya telepon, suruh ke rumah sakit sana dia. Suruh. Kalau perlu umat Islam kasih dia 1 miliar kalau dia bisa sembuhkan orang di rumah sakit sana.
Itu settingan semua, kalian mau aja dibodoh-bodohin kalian. Ini yang dikatakan Matius 7, 21, 22, 23. Baca kau itu. Baca kau Filipi 1:18. Walaupun pemberitaan Kristus diberitakan dengan tipu muslihat, tuh coba kau lihat itu. Ini ayat-ayat yang sudah digenapi zaman sekarang. Bukankah kami mengusir setan senamamu? Bukankah kami berbuat atas namamu? Apa dikatakan itu? Enyahlah kalian pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Kenapa begitu? Karena disetting, dodol. Kenapa nih Kamera action. Parah kau itu. Kami memegang teguh Matius 17:20. Iya, coba kau baca itu. Matius 23, siapa yang menyembuhkan? Ayo. Tidak ada agama lain yang menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus. Tidak ada. Ayat 23-nya dikatakan Yesus, enyahlah kalian pembuat kejahatan. Nah, coba itu. Kenapa? Karena disetting. Kamu salah. Kita berdoa dalam nama Yesus. Siapa? Tidak ada. Yang sakit disembuhkan. Tidak ada orang. Tidak ada orang yang menyembuhkan, mengusir setan pakai nama Yesus kecuali kalian. Paham kalian? Nah, ayat 23-nya kenapa Yesus mengusir kalian? Nah, itu si Rasul itu kenapa? Disetting. Orang tidak lumpuh, disuruh lumpuh. Kalau gitu dibayar 1 juta. Parah kalian. Kenapa di-mute? Di-mute. Makanya jangan framing. Ya, saya tanya kenapa di-mute? Semua rahasia kau mau tak bongkarin. Suruh saya ketemu dengan Rasul Lubis. Mau tak bongkarin. Suruh dia ke rumah sakit kalau bisa. Tak gaji kalian kalau bisa dia sembuh ke orang lumpuh di rumah sakit. Parah kalian ini. Kenapa pilih di rel kereta api? Kenapa pilih di pinggir-pinggir jalan? Kalau memang kau diberkati, kalau memang itu kuasa Tuhan, pi kau di rumah sakit sana, banyak rumah sakit. Nggak usah, kalian ini masyarakat Indonesia ini terlalu berpikir mistis, makanya kalian gampang dibodoh-bodohin. Ngerti kau? Itu settingan semua itu, nggak usah kau harus lubis. KKR tuh, yang dihadiri ribuan itu. Orang tidak lumpuh disuruh jadi orang lumpuh, disetting semua. Kau lihat yang di Barsan itu, ada bangkitan orang mati apa segala macam, settingan semua itu. Pakai otak kau, kasih jalan otak kau. Kalau dia bisa menyembuhkan orang sakit, ke rumah sakit sana, nggak usah jauh-jauh. Menang mute. Menang mute. Kau itu bicara nggak pakai data dari tadi masalahnya. Saya perhatikan kau diskusi nggak pakai data. Kalau saya pakai data, Filipi 1:18 tuh, baca kau itu. Baca kau Roma 3 ayat 7. Saya pakai data. Oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Kamu itu tidak pakai data, kamu pakai mute. Kamu pakai mute, bukan pakai data. Kau dari tadi baca nggak pakai data. Dari tadi. Coba kau pakai data. Coba pakai data. Apa data kau coba? Kau framing Islam apa datanya? Coba apa data? Kamu bilang tidak percaya. Kami mengimani bahwa Tuhan kita itu besar kuasanya. Dia memegang pintu kerajaan surga. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana kau tidak di-mute? Pakai data. Kitab apa pasal berapa ayat berapa? Pakai data. Coba. Pakai data. Orang itu diskusi pakai data. Kau ngerocos terus dari tadi sama Ustadz Alif. Tidak ada tamu. Pakai data. Pegang kerajaan surga, pegang kunci. Mana coba? Yang ada dalam Bible kau itu Yesus memegang kunci kerajaan maut, bukan kerajaan surga. Kunci kerajaan surga sudah diberikan sama Petrus. Mau kau tak kasih datanya? Parah ini Anda ini. Baca Bible kalian baik-baik. Yang pasti saya mau kasih tahu sama kau. Jangan kau mau ditipu sama penabi-nabi palsu yang ada di Matius 7:22 itu, yang menyembuhkan orang, yang bernubuat pakai nama Yesus. Jangan kamu ditipu. Dengar kau, jangan kamu ditipu. Itu semua settingan itu. Tidak ada seperti itu. Kalau ada dia kabur kau. Dongok kalian ini. Kalau dia bisa menyembuhkan orang sakit, kenapa dia tidak ke rumah sakit? Itu banyak itu kasihan, itu butuh itu, bahkan banyak ada yang pakai BPJS itu. Tidak ada semua duitnya itu. Kenapa pilih rel kereta api? Pilih pasar-pasar. Itu settingan. Untuk apa? Untuk cari duit, cari jemaat. Kayak saya tidak pernah di situ aja, lama saya di situ bang. Tidak usah kok KKR itu. Menipu semua itu.
Siapa berani pendeta naik sini bicara dengan saya? Ada orang tidak lumpuh, dikasih jadi orang lumpuh, sudah itu disorting, kamera action. Semua jemaat ribuan percaya. Itu namanya tipu muslihat. Genaplah sudah Filipi 1:18. Genaplah sudah Matius 7, 21, 22, 23. Genap sudah. Digenapi itu nubuatan, semua itu digenapi zaman sekarang. Ada pendeta ngaku-ngaku bisa nyembuhin orang lumpuh. Kok ke rumah sakit sana itu berjejer orang lumpuh di rumah sakit. Mau aja kalian dibodohin. Pakai otak kalian, kasih jalan akal sehat kalian. Parah kalian ini. Kalau masih kurang percaya, kita lakukan riset tuh. Panggil lo pendeta kau. Kan orang lumpuh, banyak orang lumpuh dekat rumah saya ini. Saya bawakan 2 biji sini. Kalau dia bisa sembuhkan depan mata saya, potong kepala saya. Saya ini pernah menjadi bagian dari setting-settingan begituan, lama saya. Apa tujuannya? Cari jemaat, cari uang. Itu tujuannya. Makanya saya keluar, saya pindah, saya hijrah. Kenapa? Karena semua penuh penipuan. Makanya tidak ada pendeta kok berani bicara sama saya, apalagi offline. Karena ketahuan semua rahasianya. Kok framing Islam tidak ada salahnya. Di sini kalau kau datang ke Pak Kiai ulama, ya minta pengobatan, paling kau dibacakan saja ayat suci, dikasih kau air, sembuh atau tidak itu Tuhan yang menentukan. Ini pergi di rel kereta api, pergi di bandara. Wah, sebentar bu, kau ngaku Islam ya, kau ngaku sakit ini ya, ntar tak kasih 500.000. Sudah, kau bagian kamera, begitu ibu datang langsung shooting ya, kamera action, munculkan di TikTok, munculkan di Facebook. Itu nabi palsu dodol. Makanya hanyahlah kalian pembuat kejahatan. Itu nubuatan menurut profesor kau, digenapi sekarang. Ada lagi videonya itu si Rusuli, hujan turun katanya, hujan turun baru dia berdoa. Kayak film aja kau. Bilang kalau lagi buat film. Parah kan, mau kalian dibodoh-bodohin. Pernah kau baca bukunya Tan Malaka itu? Tan Malaka pernah, Logika Mistika pernah kau baca? Kenapa Indonesia tidak berkembang? Gampang dibodoh-bodohin karena masyarakat terlalu berpikir mistis. Ada pendeta begitu dipercaya, oh ini dari Tuhan, dari Tuhan. Tahu-taunya settingan. Kamera action tuh. Macam saya tidak pernah di situ aja. Parah kalian nih. Mau aja kalian dibodohi, pakai otak, kasih jalan otak kalian tuh. Ya lanjut Pak Ustadz Khalif. Tadi saya naik ini karena framing dari bawah, sembarang dia bilang tuh. Pikir kau saya tidak tahu rahasia kalian semua. Pakai otak, makanya jangan menghujat bang. Saya tahu semua ini rahasianya Kristen dari A sampai Z, sejarahnya dari A sampai Z. Ngerti saya karena saya mantan misionaris. Saya tahu trik-triknya, saya tahu konsep C1 hingga C6, cara berjuang mereka bagaimana caranya, dananya dari mana. Udah tak bongkarin semua di TikTok ini. Biar sampai si Edis tak bongkarin semua tuh. Parah kalian ini, mau aja dibodoh-bodohin kalian. Sejarah otak kalian. Ya lanjut Pak Ustadz Alif, lanjut. Pada kabur semua kan. Parah kalian ini. Suruh tuh ke rumah sakit sana, coba suruh ke rumah sakit. Depan dokter sana coba dia. Dasar nih. Mau aja dibodoh-bodohin kalian. Seandainya saya tidak pernah jadi bagian di situ, saya tidak ngomong begini. Saya pernah di situ. Saya tahu cara-cara menipu itu bagaimana, tahu saya. Untuk menyebarkan itu kau punya ajaran itu. Lama saya di situ bertahun-tahun malah. Parah kalian. Ya kabur lah, mah tidak kabur kalau begitu. Framing aja, tidak pakai data dari tadi.
Kalau diskusi orang bang pakai data. Jangan framing Islam tidak ada datanya. Kau bilang Islam nyembah batu tidak ada datanya. Kau bilang Allah itu tidak ada mujizatnya. Dalam kitab kau ada Kisah Rasul 3 itu ayat 32. Tuhan kami yang membangkitkan Tuhan kau. Salah sendiri kenapa pakai istilah Islam dalam Bible kau, pakai kata Allah. Allah telah membangkitkan Tuhan tuh, bayangkan tuh. Baca kau Kisah Rasul 2:32 itu. Ngeri kali lah Bang Goto ini. Kenapa? Itu fenomena bang, itu fakta. Hadapkan saya ke beliau kalau tidak percaya. Iya, maksudnya berani sekali ya membongkar seperti itu. Itu fakta. Iya. Itu fakta bang. Kalian usah KKR. Saya pernah KKR bang. Saya pernah Betul. KKR ya. Pernah menjadi bagian di situ. Itu orang tidak lumpuh bang. Disuruh naik di kursi roda. Setelah itu tuh. Parah sekali Itu Bang. settingan semua itu bang. Pakai otak kita. Kalau mereka bisa menyembuhkan orang ke rumah sakit sana, banyak rumah sakit. Di rumah sakit banyak yang susah itu mau pakai itu ya. Obat itu semuanya. Kalau memang bisa kan. Seperti itu begini bang ya. Itu ayat dalam Bible. Itu semua harus digenapi. Itu sudah menjadi budaya. Kita Islam ini percaya dengan takdir, percaya dengan nasib, percaya Bible itu tidak begitu aja tercipta, tidak. Itu pasti digenapi apa yang ada di situ semua. Kita ini percaya Bible itu sudah takdir itu dia ada menjadi satu kitab suci yang dikatakan kitab suci Kristen. Itu semua menurut profesornya harus digenapi. Salah satunya Matius 7, 21, 22, 23. Salah satunya Filipi 1:18. Itu harus digenapi itu. Jadi kalau yang dilakukan itu mereka seperti Rasul Lubis apa itu bang? Ya, itu semua trik-trik yang sudah ada nubuatannya di Filipi 1:18. Mereka tidak pusing. Yang penting orang percaya ada jemaat, ada uang masuk. Begitu mereka itu. Siapa mau bantai ini? Kenaikan pendeta kalian. Saya tadi saja ngomong sejarah di sini pendeta Ari marah-marah tuh. Saya tahu rahasia kalian, kartu kalian saya pegang. Dari tahun lalu saya sudah bongkar-bongkar rahasia kalian karena saya dari situ, saya pemain di situ dulu. Ngerti kalian? Jangan kalian bodoh-bodoh orang, kasihan orang yang tidak awam ini. Justru saya sayang sama kalian, jemaat Kristen ya. Saya sayang sama kalian. Kayaknya abang salah satu penipu dulu ya. Iya, saya bagian dari situ dulu bang. Goblok banget abang dulu ya. Saya bagian dari situ dulu. Karena waktu saya podcast sama Kodoni kan saya pernah cerita. Kalau KKR yang sakit dibuatin kayak gitu berarti abang goblok waktu itu ya. Tidak, kita kan begini bang. Manipulasi macam apa yang kau buat pada waktu itu? Jadi Makanya pantas kau mualaf karena kamu selalu menipu di dalam iman. Jadi begini bang ya. Ya, kita itu bang kalau menjalankan konsep C1 sama C6 itu dasarnya sudah menipu. Kristen disebarkan ya dari sejarah 1825 mulai dari Stanford Raffles memang disebarkan menggunakan tipu daya, menggunakan istilah-istilah Islam agar mudah bagi para misionaris mengkristen. Ini sudah ajaran dari Netherlands, sudah ajaran dari Renovation Gesellschaft, ini sudah ajaran dari serikat-serikat penginjilan. Apapun yang kalian lakukan, yang penting orang percaya sama Kristen. Mau itu tipu, mau itu apa, kalian gunakan uang, kalian gunakan. Ini sudah mainan dari abad Kayaknya 19. abang ini jebolan pendeta goblok atau sekolah teologi goblok kayaknya. Pendeta goblok, dodol. Ini program misionaris. Tidak ada. Ngerti enggak kau? Saya tidak ada yang kayak gitu loh. Tapi abang kok yang begitu-begitu ya. Maka mainanmu itu goblok gitu loh. Nah, makanya wajar saja karena begini. Nah, kau ke Risuli sana, suruh Risuli ke rumah sakit. Kau saksikan sendiri, mampu enggak dia jalankan orang lumpuh di rumah sakit sana? Mampu enggak? Menipu enggak itu? Pakai otak sedikit bang. Bukan saya bagian dari yang goblok, bukan. Saya bagian dari konsep itu. Paham kau? Seperti saya bilang Edis tempo hari. Edis itu bagian dari CSPI.
Makanya dia tidak berani banyak bicara kalau dengan saya. Tahu CSP? CSP itu Center for the Study of Political Islam. Itu program yang didirikan oleh Billy Friends, seorang fisikiawan, untuk melakukan propaganda Islamofobia di seluruh dunia. Dia sebagian dari situ, dia dari Henry Tarigan. Henry Tarigan dan kawan-kawan itu bagian dari CSPI. Sadar atau tidak sadar, Edi sudah diperalat untuk menjalankan salah satu program CSPI. Berkali-kali saya sampaikan, dan saya tahu siapa orang-orang di Indonesia. Ya, dulu katanya gosok itu. Saya. Apalagi? Dulu katanya abang pendeta ya. Nggak usah kau tanya saya mantan misionaris bang. Nggak usah kau tanya saya. Oh misionaris. Dari Saya sending Pak, mana saya- gitu bang? Jangan sampai abang penipu karena banyak juga yang bilang mengaku jadi dari Kristen ternyata tidak gitu. Oke, sekarang begini. Saya Kau tanya, open camp. abang dari Oke, gereja mana? Tunggu. Kau open camp, saya Saya open ada camp. rekam. Sudah. Biar kau rekam seperti 1000 apa? kali di sini. Nah, Saya cek kau. sudah. Nggak usah kau nonton Supaya di kalau podcast kau bersama. jujur, jangan Iya, kau bodoh-bodohin Islam. Oke. Tunggu saya Jangan mute kau bodoh. kau. Aduh, bodoh-bodohin Islam. Iya, kamu baik-baik. sekarang di mana? Nah, kau nonton dulu podcast saya dan Kodondi itu, ada podcast saya dan Kodondi itu. Kau nonton dulu itu baru kau paham saya. Kau pikir saya Abang berani? kasih tahu sudah, abang dari gereja mana? Waktu Sudah, itu makanya pendeta saya- di mana supaya Hei. Supaya saya nonton cek. Kau. Tunggu, kau mau cek tuh gampang bang, gampang. Kau nonton podcast saya dan Kodondi di YouTube, ya channelnya Kodondi. Sudah lengkap di situ penjelasannya. Lengkap di situ penjelasannya. Kau nonton podcast saya dan Kodondi di channelnya Kodondi. Kau klik Bang Goto. Kau klik di situ, kau nonton. Apa ini Muslim panggil terus ini? Kurang Ada pede ya? penjelasannya. Kalian kurang pede ya? Apalah gini. Ini gara-gara teman kau tadi framing menghujat Islam, makanya saya naik. Paham kau? Kami gimana? Allah yang suka. katanya pendeta. Ayo ngomong dari pendeta mana? Allahmu yang suka menghujat. Tuh, sudah turun kau. Saya suruh kau nonton podcast saya dan Kodondi ya. Nah, kalau kau pasti kurang percaya, kau open cam di situ, saya open cam di sini. Ya. Kita adu mana yang lebih pintar, kau atau saya masalah Bible. Paham? Saya bukan tanya itu. Ayo kamu jelaskan kau di pendeta mana saja karena banyak orang Islam. Sudah, makanya kau yang bilang saya dari Kristen, dan Kodondi. saya pendeta. Nggak usah. Tapi didapati omong kosong. Aduh, Doain orang Islam supaya laku, supaya dapat uang. Orang Islam. Sekarang begini. Berapa ayat Bible yang kau hafal? Coba berapa ayat Bible yang kau hafal? Ya. Berapa? Jelas itu penipuan dia itu. Kita adu data coba. Saya tanya kau dulu, kau bilang kau pendeta. Sudah, Kau pendeta nggak di usah kau mana? tanya saya. Saya yang jelas saya mantan misionaris, sudah selesai kan begitu tak? Nah, sekarang saya mau nanya berapa ayat Bible kau hafal? Saya hafal ayat Bible 370 lebih. Sudah, kalau gitu yang gampang aja. Yang gampang, coba pengakuan iman Rasul coba. Kau kan Kristen, coba kau open camp. Saya tanya, Coba, itu jangan sederhana. baca-baca. Kau bilang kau tadi pendeta bagaimana? Sudah. Kau yang bilang saya pendeta itu kau, bukan saya. Saya bilang saya Kau mantan bilang pendeta, misionaris. kau bilang misionaris. Saya ini mantan misionaris. Saya tidak pernah bilang mantan pendeta. Saya tidak pernah bilang saya mantan pendeta. Saya hanya bilang saya mantan misionaris. Pakai ke otak. Yang bilang mantan pendeta itu kau. Makanya kau nonton dulu podcast saya dan Kodondi. Nonton dulu supaya kau paham saya dari mana. Ada saya turun ya. Nonton lah. Turun aja. Turun ke atas. Nggak nyambung. Kau yang nggak nyambung. Ngomong kosong. Kau nggak nyambung. Kau kejang-kejang. Kita adu kepintaran Bible. Jangankan kau, profesor kau bawa kemari. Kau kejang-kejang, kau begitu itu dalam dunia Kristen. Saya pernah dari situ. Hadapkan saya dan pendeta-pendetamu. Kalau perlu sama PGI sana, pimpinan PGI. Parah kalian ini. Saya suruh nonton kau podcast saya dan Kodondi. Kau nonton situ, klik kau YouTube, klik kau Bang Goto Kodondi ya. Nonton kau situ podcast saya. Baru kau bilang saya penipu. Kalau saya ini penipu, saya ndak kayak kau tidak mau open cam dodol.
Saya ini TikTok selalu, tiap kali saya naik saya open cam. Apalagi di roomnya Ustadz Arif ini, saya narasumber di sini. Saya open cam. Tidak mungkin saya mau podcast dan kodondi kalau saya bohong. Dasar kau ini. Kau klik aja tuh Google itu, klik aja kau nama saya Bang Goto itu. Muncul itu berapa video saya situ. Mulai dari Facebook, ada IG, ada debat sama Edis, ada. Kau yang penipu, kau biar open camnya ndak bisa kau. Suruh ucap pengakuan Imam Rasuli kau tidak hafal. Dasar kalian nih. Makanya jangan framing Islam bang, jangan framing Islam. Nonton saya podcast saya itu kau klik di Google atau kau klik di YouTube. Klik aja nama aku ini Bang Goto ini, klik itu. Ada itu. Nggak usah framing bang. Yesus nggak pernah ajar menghujat, nggak pernah dia ajar kita menghujat, nggak pernah. Apalagi Islam. Kalau saya berkata begini, saya pernah bagian dari situ. Saya mau cerdaskan kalian bahwa apa yang dilakukan oleh Risudi Lubis itu pembodohan. Kalau dia memang itu diberkati, pergi di rumah sakit sana. Ngapain dia kamera action di sana, di pinggir rel sana? Itu menggenapi Filipi 1 ayat 18. Baca kalian, catat ayatnya, Filipi 1 18. Itu menggenapi Matius 7 21 22 3. Pada akhirnya nanti banyak orang yang akan berkata, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Ayat 23-nya baca. Apa kata Yesus? Enyahlah kalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena disetting kamera action. Parah kau. Pakai akal sedikit, nah, pakai akal sedikit. Saya ini sayang kalian supaya kalian tidak ditipu sama guru-guru palsu. Itu guru-guru palsu. Coba kau lihat tuh, begitu banyak pendeta yang memprotes Edis. Itu guru palsu karena dia bagian dari satu program di mana program itu melakukan propaganda Islamfobia. Paham? Kenapa kalian bertentangan? Kenapa kalian bertentangan? Pakai otak, akal, pakai akal kalian. Kenapa pendeta ini protes Edis? Kenapa pendeta ini protes Risudi Lubis? Pakai akal, berarti ada dasar mereka memprotes. Parah kalian ini. Maka jangan framing bang, jangan framing. Saya bersuara tuh kalau kan framing Islam. Karena Islam tidak pernah begitu. Tidak pernah kamera action tuh. Mau menyembuhkan orang sakit kalian, aduh. Seandainya kalian ada di bagian situ, kalian juga berpikir itu ternyata menipu ya. Ternyata ini settingan ya. Pakailah otak sedikit nah. Kasih jalan akal sehat kalian, jangan cuma pakai doktrin dogma. Karena dia bisa ini walaupun dia menipu kalian percaya. Aduh, jangan begitu bang. Pakai akal sehat kalian. Karena dia menghujat Islam, seolah-olah dia mewakili keresahan Kristen. Kalian bela-bela, padahal tidak ada ajaran seperti itu. Dalam asli budaya kalian itu tidak ada ajaran menghujat, tidak ada. Paham? Yang ada itu adalah tipu muslihat, bagaimana caranya supaya ajaran kalian bisa diterima. Jelas sejarahnya, konsep C1 sampai C6. Jelas sejarahnya bang, sampai menggunakan istilah-istilah Islam. Bahkan tidak usah jauh-jauh itu baru-baru masuk ke Bali. Bible dibuat dalam bahasa Bali. Untuk apa? Untuk mengkristenkan orang Bali. Sampai dirubah nama Allahnya. Apakah yang salah denganku? Mengapa terjadi pertikaian ini? Mengingat pertengkaran yang lalu, mungkinkah
karena kita belum dewasa. Maryam adalah seorang rasulnya Allah. Maka tatkala ada orang lain berkata berbeda, jika dia muslim tentu kita akan menjelaskan, yuk kembali ke Quran. Kalau dia ternyata bukan muslim, tentu kita perlu menjelaskan berdasarkan